dibunuhnya orang Yahudi baru Nanti akan terjadi peperangan. Itu nubuat, akan terjadi peperangan, musnah nanti mereka. Sudah. Pertanyaanku nggak kau jawab, apakah Sudah harus dengan aku dibunuh? jawab, nanti akan jadi peperangan. Yang mana mereka nanti Pertanyaanku musnah. bukan Udah. itu. Apakah dengan harus dibunuhnya orang-orang Yahudi? Nanti mereka akan musnah sendiri. Udah. Jangan dibisukan. Kalau kau Ya udah, jenderal- apa lagi pertanyaannya? Apanya lah? Saya tanya, apakah Ya dengan sudah. dibunuhnya orang-orang Yahudi Udah baru terjadi dijawab. kiamat? Peperangan nanti mereka akan musnah. Udah. Yaudah. Peperangan harus dibunuh orang-orang Yahudi. Nanti mereka akan musnah sendiri. Tadi katakan peperangan, coba tunjukkan Ini nggak mau dalilnya. diskusi, mau Nggak ribut mau, ya. Mana dalilnya peperangan kalau nggak dibunuh? Kan kamu udah bertanya. Kan kamu udah bertanya, tapi kamu nggak dengar. Gini aja cerai. Action! Nah, gitu penyelesaiannya. Jadi pohon perlindungan kaum Yahudi itu namanya pohon garkot, atau kita kenal dengan bahasa ilmiahnya lisium, pohon lisium itu. Masya Allah. Gini loh, naik memang bikin ribut. Gini loh, kalau bertanya, Anda dengarkan pertanyaan. Sesudah itu kalau Anda nggak sesuai dengan jawaban, Anda boleh menyanggahnya. Itu baru diskusi begitu. Tapi ini enggak gitu. Dia mau menyanggah tapi nggak punya apa-apa gitu. Ya begitu Pak Jimmy, mending kembali aja deh ke tempat asal ya. Anda nggak layak di sini, diskusinya begitu. Emang selama ini kalau kita bertanya sama Kristen kita puas? Nggak ada yang puas kok. Cuma kita maklumi bahwa kemampuannya ya seperti itu. Kita toleran gitu loh. Itu baru namanya saling menghormati satu sama lain. Ini kok Jimmy tadi ini naik kayak preman. Kayak preman gitu loh. Nggak kayak gitu bro cara diskusinya. Lanjut lagi, naikkan yang bukan preman. Kita nggak butuh preman. Ini hari Jumat berkah loh. Kalau lihat wajah-wajahnya umat Islam cerah ceria semua habis melaksanakan sholat Jumat. Lu hari Jumat ngapain? Kira-kira mereka hari Jumat ngapain ya? Si Jimmy tadi ini. Paling habis makan siang. Yang haram-haram itu yang dimakan. Empat kaki namanya. Pendek-pendek gitu loh. Gemuk-gemuk. Yang pernah dimakankan itu zaman dulu. Hai. Ngok. Ustadz, apa sih maksudnya hari Jumat itu tinggalkan jual beli? Kenapa momen-momen itu hentikan semua aktivitas harus ke masjid? Ustadz, maksudnya apa itu? Ya karena memang ajaran samawi itu para nabi ada yang diberi hari khusus, fokus ke ibadah. Kalau Sriwil dulu hari Sabat, maka jangan ngapa-ngapain, sudah fokus ke ibadah. Nah kalau Islam hari Jumat itu ketika sudah mau sholat Jumat, tinggalkan semuanya, fokus ya. Walaupun jual beli tutup dulu gitu. Fokus ke sholat. Gitu maksudnya. Kalau Sriwil dulu hari Sabat. Kalau kita ya hari Jumat itu. Ya, maka di situ idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' gitu. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, itu. Pantasan di Arab itu hari Jumat itu ya jual beli ditinggal semua, nggak ada orang yang jaga satupun ya. Saya lihat ya. Gitu Iya. ya. Oh, kira-kira gitulah maksudnya. Terus siapa aja Ustadz yang wajib sholat Jumat itu, siapa saja yang wajib sholat Jumat? Ya laki-laki yang wajib itu. Kalau yang perempuan tidak wajib. Perempuan ya kalau sholat asalkan ada tempatnya ya sah.
cuma tidak wajib. Gitu. Kalau laki-laki yang sedang sakit, Ustaz, bisa nggak dia nggak sholat Jumat? Ya enggak lah. Cukup dia itu ya sholat duhur, gantinya ya sholat duhur. Misalnya Ustaz, ada seorang pekerja di hutan. Kebetulan dia kena hari Jumat. Di sana jauh dari masjid. Bisa nggak diganti sholat duhur, Ustaz? Ya memang sholat duhur kan, kalau sholat Jumat kan ada syaratnya. Ya diantaranya itu 40 orang kayak gitu. Jadi intinya kalau orang sakit, ya sholat duhur gantinya di rumah atau di tempatnya. Diberi keringanan ya Ustaz ya. Makanya itu Ustaz, saya itu kalau saya merubah jam kerja saya Ustaz. Jadi hari Senin sampai Jumat itu saya libur Ustaz. Sabtu Minggu itu saya gajian. Gitu Ustaz. Ya saya ulang ya. Jadi Senin sampai Jumat saya libur, Sabtu gajian, hari Ahad itu saya ke pantai Ustaz. Ada nggak yang mau kerja di perusahaan saya nih? Sabtu sampai Jumat libur. Senin sampai Jumat libur. Sabtu gajian, hari Ahad nyantai. Ada yang mau kerja di perusahaan saya? Silakan mendaftar ya. Oh, ada yang mau Ustaz. Ustaz, ada yang mau dibawa. Tuh. Langsung ada yang mau. Enak betul katanya tuh. Senin sampai Jumat libur, Sabtu gajian, hari Ahad ya terserah gitu loh. Ada yang mau tuh. Gajinya, mau tahu nggak gajinya berapa? Nah, nih saya terangin gajinya nih. Gajinya itu 30 hari dalam sebulan. Tuh, kira-kira gitu hitungannya. 30 hari dalam sebulan gajinya 7 hari 1 pekan. Kembali kajian dah. Kajian sambil nunggu. Apa bedanya ajaran samawi dengan yang bukan samawi, Ustaz? Ya kalau ajaran samawi itu, kenapa kok disebut sama langit? Karena Tuhan itu tidak mau menampakkan dirinya, tidak mau turun ke dunia. Tuhan dikenal bukan dia sendiri yang memperkenalkan, tapi dia mengutus. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi diutus untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Gitu. Jadi Tuhan dikenal ya melalui utusan. Nanti utusan ini yang menyampaikan. Ya, misalnya Nabi Muhammad bahwa Tuhan semesta alam itu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang esa, qul huwallahu ahad. Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Tidak bisa kamu lihat. Al-An'am 103. Dialah yang harus disembah. Tidak ada sekutu baginya. An-Nisa 36. Dialah pencipta. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ya. Jadi akhirnya kita kenal, oh seperti itu Tuhan yang benar itu. Ya semua para nabi gitu menyampaikan itu. Makanya disebut sama langit, ajaran dari langit lah ibaratkan. Kalau pagan bumi kepercayaan, mereka membuat patung dituhankan, atau pohon beringin dijadikan Tuhan, atau anaknya orang dilantik jadi Tuhan. Itu namanya ajaran ardi, ajaran bumi kepercayaan. Gitu. Oke. Ya, ada yang baru naik dulu. Sama dulu. Aco. Aco. Ada, udah kabur. Ada lagi tadi pertanyaan, Tad. Apa?
siapa mengenai saksi di Gua Hiro itu memang perlu saksi Jadi para nabi itu ketika menerima wahyu itu sendirian. Kayak Musa itu. Tiba-tiba dia melihat cahaya. Apa di sana itu? Akhirnya ke keluarganya ngomong, kalian di sini dulu ya. Saya mau lihat, siapa tahu ada di sana ada api itu. Ternyata Tuhan berfirman. Ya ada Musa sendiri saat itu. Atau Musa ketika mengambil Taurat 40 hari. Musa sendirian. Tiba-tiba yang ditinggal orang Seriwil itu malah gara-gara Samiri mereka membuat Tuhan baru. Ya, anak sapi patung. Itu karena ditinggal Musa ngambil Taurat. Jadi tidak butuh saksi. Gitu loh. Nabi Muhammad juga gitu. Saksinya cukup Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Surat Al-Fat ayat 28. Begitu juga Yesus. Cukup Allah Bapa yang menjadi saksi. Yohanes 5:37. Gitu. Oke. Andrian. Otan apa Kristen, Bang? Halo? Nggak diem dia. Ini di bawah nih. Wujud, maksudnya kayak wujud. Wujud Nabi Muhammad ada tidak? Punya nama tapi tidak berwujud katanya Nabi Muhammad, Ustaz. Itu pertanyaan di bawah. Naik aja di sini si Barani. Si Barani naik aja di sini. Loh. Kalau Nabi Muhammad dia jelas ada. Wah, buktinya apa yang disampaikan beliau sampai sekarang kami lakukan. Perintah sholat, akimi sholat, tarafai nahar, wa zulafa minal lail. Beliau menyampaikan wajibnya sholat. Sampai sekarang umat Islam sholat. Di perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam. Sampai sekarang kami puasa. Nah kalau Nabi Muhammad itu tidak wujud, tidak ada. Terus kami melakukan perintah-perintah dari siapa? Dari dulu itu. Berarti menandakan ada. Itu sosoknya. Ya buktinya ajarannya sampai sekarang berlaku. Perintah-perintahnya, larangan-larangan yang dia sampaikan dari Tuhannya ke kita. Bukti nyata itu. Gitu. Yang tidak nyata itu kalau ada sesuatu tidak ada dalilnya. Yang penting imani saja. Baru itu fiktif itu. Oke, lanjut. Iyalah buktinya ada, dia punya istri, punya anak. Masa orangnya nggak ada? Kacau aja pertanyaanmu, bro. Oh jadi Nabi itu menerima wahyu nggak perlu ada saksi orang yang mendengarkan ya Ustaz ya? Iya, gitu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Terus ada lagi kan tuh. Kemarin dia bilang kayak gini tuh. Ini zaman dulu nih. Katanya dicekik katanya Ustaz. Nabi kita dicekik. Itu masih dipremi sampai sekarang Ustaz. Ya enggak, itu digenggam apa itu kayak dipeluk gitu loh maknanya. Iqra, karena Nabi ngomong ma'a Nabi qori'in, akhirnya sama malaikat kayak apa? Kayak dipeluk itu loh, apa namanya? Dirangkul. Dirangkul, bukan cekek. Apa ya? Emang malaikat Jibril jahat, main cekek aja dadah. Bu Karina Kapor. Wih, Ibu Karyana. Teman-teman, bro, aku di Kepri ngomong rungkat sendiri. Barusan. Biasalah itu. Kenapa ya? Itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Waktunya rungkat, ya biasalah. Bu Karyana, ada yang mau ditanyakan nggak tentang Islam? Iya. Ya silakan bertanya. Ah? Ada yang mau ditanyakan tentang Islam? Mau ditanyakan? Ya. Ada. Silakan. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible loh ya. Silakan. Aduh. Hah? Sama, biar sama. Ayo. Ada mau aku tanya? Boleh? Ya, lanjut langsung. Apa jawaban dulu lalu bertanya? Gimana? Di moderatorin kan itu ya, saya lapar gua mau isi Ustaz perut dulu. Tata, Ya. jangan ditata terus. Lah ya, kan namanya tahta, di atas tahta.
Sekali-sekali ke mall. Aduh, udah kemarin Aduh. udah ngopi di mall kemarin. Kang Dito. Kang Dito pakai topi dia. Aduh. Hujan di sini, Oke. saya pakai headset, saya hujan di sini. Makanya jangan di atap-atap dingin. Ya enggak ada dengar apa-apa. Aku bentar lagi ini ya. Ya langsung bertanya, langsung. Bentar lagi mau buka sahabat ya. Ya, cepat bertanya. Ya, aku bentar lagi mau buka sahabat. Iya, Oke, cepat. aku mau tanya nih. Yang saya mau tanya, coba ceritakan kronologis atau konsep Nabi Muhammad tentang keselamatan. Oke, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Fusilat 30 Al-Baqarah 25 ya. Yang kedua hadis. Pertama Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi keselamatan itu nomor satu, kunci surga dulu. Ya, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah, tsumma istaqamu, continue tidak menyekutukan Allah, maka wa abshiru bil jannah. Maka masuklah surga, bergembiralah dengan masuk surga. Atau Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga. Ya, jadi kenapa masuk surga itu harus pertama kali kuncinya mengenal Allah? Karena memang semua para nabi diutus, ajaran inti itu kenal Tuhan dulu. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan bahwa untuk mengenalkan, untuk memberitahu kepada umatnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini kunci, sama seperti nabi-nabi yang lain. Ya, walaupun saya nanya ke Yesus bagaimana caranya masuk surga? Harus mengenal Allah. Ya, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Oke. Tunggu. Kronologis. Nah, iya itu dulu. Dalam Islam harus mengenal Allah dulu. Ya, yang kedua taat kepada Rasulullah karena Rasulullah ini penyampai firman. Makanya dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Ya, kecuali yang enggan. Ya, maksudnya yang enggan itu apa? Mereka tidak mau beriman. Jadi semua nabi pasti mengatakan seperti itu. Di zamannya Musa pun kalau ingin selamat harus mengikuti Musa. Karena Musa adalah jalan untuk mengenal Allah. Di zamannya Yesus sama, harus mengenal Yesus, harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan untuk kepada Tuhan. Maka umat Islam karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah jalan untuk mengenal Allah. Sama semua para nabi itu kayak gitu. Oke, silakan. Oke, versi Kang Dito gimana? Sama nggak? Coba. Oh, pasti. Aku bilang kronologis bukan itu ya. Belum rinci. Kronologis. Sama, nggak ada yang beda. Nggak. Umat Islam itu sami'na wa ta'na. Nggak bisa mau giring opini kita mau dibentur-benturi kayak adu domba. Yang domba itu kan Kristen bukan Islam gitu loh. Lanjut. Gini, belum ada jawaban dari Ustadz Tahta Oke. kronologis. Oke, sekarang Bukan coba. kronologis yang diceritain, Kang Dito gimana menurutmu? Oke, coba kamu sekarang ceritakan bagaimana kronologinya kalau ikut Kristen masuk surga, coba. Gimana caranya? Ayo. Lah, Kang Dito dulu. Loh, ya sama kalau dalam Islam memang itu jawabannya. Pertama itu Jawablah Tata. ya sudah dijawab. Orang tanya kok jawab tanya balik. Sudah. Nah, sekarang Kristen sekarang gimana? Coba. Kok belum jawab? Nah, silakan. Dijawab bagaimana kalau Kristen? Kok belum jawab? Ya udah kamu yang jawab sekarang. Coba Kristen gimana? Oh, Aldi. jadi cara jawaban kau. Silakan. Nanti kamu mau bilang siapa? Aku atau Ustadz Tata? Sekarang giliran Kristen sekarang gimana caranya masuk surga? Kau belum jawab apa yang ditanya. Udah jawab. Sekarang kamu coba kamu yang jawab coba. Menurut versi Mana ada kau Kristen. jawab? Ada. Macam kereta api saja aku bercakap pelan-pelan dah. Tak dari paham. dulu kamu nanti tak tantang dialog kamu mencret kamu. Udah berani. Berani.
Jawab apa yang ditanya. Nah, ya kamu mencret aja di bawah sana. Kok pada diturunkan sih, aduh. Gak ada dia itu, dia tuh dari dulu. Gak mau dialog, pokoknya kok gitu terus. Kalau Aku jahit menurut baju saya, sendiri loh untuk gereja. langsung nanti. Oh, untuk pendeta. Kalau untuk pendeta saya COD 1, saya mau ngajar nanti di gereja. Ini baju perempuan, Ustadz. Baju perempuan jadi sendiri, baju sendiri. Aku kira untuk pendeta. Saya mesen COD. Kang Dito, kapan offline Bali? Udah di sini aja dulu, baru nanti ke Bali. Ketemu sama Kang Dito. Sore Pak, Lanjut. kakak Bang Dito yang ganteng. Lanjut. Bang Dito, Iya, jangan nanti berantem Selamat lagi sore, gara-gara Bang saya. Dito. Selamat sore. Istrinya aman, istri. Tata, Jangan selamat sore. berantem. Jangan berantem Selamat sama sore. istri. ya, saya menyimak Pak Ustadz saya. Iya. Dari ini loh Pak Ustadz, Gimana? kita itu menyampaikan kebenaran. Iya. Ya, harus dengan jujur dan benar. Iya. gitu. Mantap. Sehingga penonton Pak Ustadz itu apa yang disampaikan Pak Ya gini aja, kamu biasa kalau masuk. Gini aja coba, bagaimana caranya menyampaikan jujur itu? Misalnya kamu mentuhankan Yesus itu dengan jujur. Emangnya ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus itu ada? Coba jujur, pakai data, coba. Kamu cuma taunya dari dulu ngomong kayak gitu melulu, tapi kamu sendiri tidak hanya pernah. mau menasihati kalau Pak Ustadz mau. Ya, bertanya aja, langsung bertanya, tak jawab. Yang pakai Quran dan disampaikan Bible. Pak Ustadz itu tidak ada intinya. Ya udah kamu sekarang ini ya. Tadi kan saya pakai 2 data. Dalam Islam masuk surga itu menurut Nabi Muhammad dan menurut Yesus, masuk surga itu mentuhankan Allah. Kalau dalam Al-Qur'an Fussilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau dalam Bible Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Itu menurut Yesus sama seperti Islam, mentuhankan Allah. Nah, sekarang coba menurut kamu. Coba. Kamu jangan cuma keluar-keluar, tapi ketika saya kembalikan ke kamu udah bisa jawab. Pak Ustadz bicara Coba kamu sekarang dulu coba tunjukkan ke Kamu- saya bagaimana menurut Kristen, coba. kamu sebut 10 apalagi ya tambah nggak bisa. Ya udah sekarang menurut Gitu loh. Kristen gimana? Gimana? Mana Kalau ingin masuk- kebenarannya? Kan tadi Gitu sudah loh, kujawab pakai data. cerdaslah Pak Ustadz. Aduh, nanti Gitu loh. gini aja gini. Kamu mau bertanya atau mau dialog? Ayo, nggak usah muter-muter, langsung aja. Silakan. Gitu loh. Kalau ada orang bertanya, jawablah dengan benar. Gitu loh. Benar dan Itulah rinci ya. pencerah. Secara benar dan rinci masuk Pencerahan. akal. Ya, seperti coba. itu. Coba sekarang ini kan saya pakai data dari Gitu tadi. loh. Coba sekarang yuk, biar mana yang benar. Sekarang gini aja. Tadi kan saya pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Qur'an tentang masuk surga. Nah, sekarang kalian jangan cuma keluar-keluar. Coba kalau menurut versi Kristen, bagaimana coba? Kenapa Anda takut ketika saya kembalikan ke Kristen? Ayo. Lah, kok sebut 10 ayat itu untuk apa? Ayat 1 aja. Kamu disuruh bertanya tidak mau, disuruh menjelaskan juga gak bisa. Percuma. Ya. Seharusnya, ternyata dalam Islam tidak jelas. Ini loh kalau menurut Kristen, seharusnya Anda bisa pakai kayak gitu. Nah, Anda enggak. Ketika saya nanya, kalau gitu bagaimana kalau menurut Kristen? Kalian gak bisa. Pak Ustadz, aku udah cek satu ayatmu. Markus 12 ayat 16. Nggak nyambung. Tuh. Lalu mereka membawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nggak nyambung. Bos, banyak-banyak banget sih Alkitab ayat-ayat. Gua cek satu-satu nggak benar. Biasalah. Karena Coba-coba kayak orang. Biasa. kamu ngeceknya salah denger. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Yang mana yang kamu pilih? Satu-satu. Johannes. Ya udah, apa, Markus satu-satu. berapa? Satu-satu. Oke. Yohanes 17 ayat 3 sudah jelas itu ya. Udah Tentang terlalu apa? umum. Ya, yang lain, hidup yang kekal mentuhankan Allah, Oke, Yesus oke. utusan. Nah, sekarang Yohanes 5:24 coba. Oke. Nah. Yohanes 5:24. Nah, coba baca. Aku berkata kepada
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Mana Allah. itu? Yohanes 5:24. Oh, 24 di atasnya. Aku diberi tadi. Aduh. Tunggu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Ia Ya. mempunyai hidup. ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab di situ. ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya yang mengutus aku, Dia yang pasang badan. Oke, enggak. Tidak ada yang Percaya sampai kepadanya menerima kebenaran perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Berarti hidup yang kekal di situ. Bapa Yesus ini siapa? mengutus Dia. Ya berarti Yesus Bapa sebagai apa? mengutus Dia sebagai Oke. anak, Oke, bukan berarti, nabi. oke, di situ ayat itu Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Di ayat ini. Utusan yang kutuhankan. Utusan yang kutuhankan. Karena Utusan ya, dituhankan. Tadi di Kepri bilang aku Udah, enggak. mengikuti Saya Yesus. hanya ingin bertanya, di ayat ini Yesus sebagai apa? Utusan yang kutuhankan. Udah loh. Berarti yang diutus. utusan lalu kamu tuhankan gitu. Ya, Oh, ya berarti bukan bapaknya yang kamu tuhankan, bukan akulah yang jalan. mengutus. Tidak, Enggak, yang akulah saya jalan. tanya, yang Bu Karina tuhankan bukan yang mengutus, tapi yang diutus yang kamu tuhankan. Bos, kalau Bapak mengatakan dan ikutilah Dia. Anakku yang tawarin kepada Nah iya, dan dengarkan. karena dia penyampai firman. Ya Bapak Kalau mengatakan menuhan- ikuti Yang, Dia. yang tuhankan saya Dia. yang Taat saya dan patuh tanya sama dengan intinya Anda. intinya yang saya tanya berarti yang dituhankan. Al-Jasir 23 kali menuhankan hawa nafsu. Tunggu Sama dulu. aja kali. Karena tunggu dulu, tak injilin satu-satu Hawa kalian, ya. Tenang. Jadi gini Bu Karina, intinya Al-Jasir 23. di ayat itu yang Bu Karina itu tuhankan yang diutus bukan yang mengutus ya. Ya, gini, Nah, Bos. iya. Sebentar. Bapak mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Anakku yang hari ini kuperanakan dan ikuti. Arti mengikuti, tuhankan Dia, itu maksud Bapak. Berarti You know? ada dua. Berarti Tuhan yang mengutus ini disuruh mentuhankan yang diutus juga gitu. Ya iya. Berarti ada dua. Berarti ada dua yang kamu Baru tuhankan. tahu di sorga itu malaikat menyembah anak Oh, Allah. berarti Tuhan memang ada dua. Iya. Jadi Tahu bukan Mbak Korera? Tuhan ada dua bener? mau diloba lagi di apa? Gimana? Oke, berarti menurut Bu Karina Tuhan ada dua ya. Oke, jangan salah. Mau dilaga lagi. Kalau menurut Yesus mengenal satu-satunya Allah yang benar, tapi menurut Kristen mengenal dua-duanya Tuhan. Udah jelas. Dan bukan itu kata Tuhan sebutan Bang, bukan kayak Berarti kalian Tuhan orang itu ada KBBI. berapa? Oke, berarti menurut kamu. Kata Tuhan itu buktinya di Oke, berarti Al-Jasir menurut 23, kamu Tuhan hawa ada nafsu berapa? Bisa jadi Tuhan. Ya, pertanyaannya Tuhan ada berapa? Hah? Ya kenapa kalau dua, bapak dan anak? Kalau Tunggu ada dulu. bapak dan anak. Tunggu Penguasa. saya nanya dengan Korera dulu, coba. Ada berapa Tuhan itu? Iya. Bapak di sorga Kalau bukan Allah disebutkan SWP. disematkan kepada Yesus, dia bukan pencipta. Yang dia saya Lord, tanya, Bang. Tuhan itu ada berapa? Kalau kata Tuhan nggak masalah dibuat berapa. Ya, dan bukan masalah. Menurut Artinya kamu ada penguasa. berapa? Yang saya tanya ada berapa Al-Jasia Tuhan itu? 23, baca. Al-Jasia ada 23. berapa? Tunggu dulu, Tuhan yang Bapak benar mengatakan itu. ikutilah Dia, Yang tuhankan bukan Dia. itu pertanyaannya. Coba saya nanya ke Bu Karina. Tuhan yang benar itu menurut Yesus ada berapa, Bu Karina? Esa. Ada Ya. berapa? Itu Esa. Allah itu Bapa Esa dan Esa pula anak. Ada tertulis. Berarti ada berapa Tuhan itu? Jangan Aci mau jumlahnya. Oke, gini aja gini. Yesus dengan Bapa sama-sama Tuhan atau salah satunya yang Tuhan? Gelarnya bisa dua-duanya. Aduh, kok Artinya, nanya kok bingung banget. Gini aja, Yang gini mana yang aja, kamu gini aja. tuhankan? Gimana? Oke, gini aja. Oke, gini Gimana? aja. Tata. Ya, gimana? Ya, Kamu gimana? pingsan gara-gara kata-kata Tuhan. Aku tunduk tanduk kepada anaknya. Aku tunduk tanduk kepada bapaknya. Dua-duanya kutuhankan. Oh, Dua-duanya aku dua-duanya tunduk. Tuhan. Oke, Ya. dua-duanya dituhankan. dituhankan. Emang kenapa? Takluk dan tunduk padanya. Ya. Udah menseret dia, udah menseret. Beda dia. dengan Ibu Evita. Dia nggak Ya, tunduk saya kepada aja. Yesus. Saya akan langsung skatmat uclim. Tuhan Iya, ganti aja, Allah Tuhan. yang benar, ya.
Tuhan Allah yang benar itu Bapak di sorga yang bernama YHWH, bukan yang Benar. namanya Allah. Dan Jadi- kalian itu Jadi kamu ikuti Tuhan kamu 2 apa 1, Evita? Janganlah besarkan aku. Tuhan Allah saya itu Tuhanmu Satu. 1 apa 2? Tuhan Allah itu satu ya, Ya Elohim. udah. Elohim Bapak Ini itu satu. Karyana, Kang Dito, ya satu. Bu Karyana bilang Tuhan itu 2. Oh itu kalau Tuhan yang huruf besar dan Tuhan huruf kecil Oh, dia matamu. paradigmanya begitu. Kalau paradigma dia Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil ya Ngomong apa kamu itu? perbedaannya di Oh. situ ya. Ada Matamu yang semua. pikirannya begitu, ada yang gini. Allah, Loh, Allah diam, dan diam dulu, Tuhan, diam dulu, diam satu dulu. Allah, Ada satu dalilnya Kang Tuhan. Dito, ada di Bible, di Memang Alkitab suka ada, Bang, bukan ngarang-ngarang, Mbak balik Evita di itu. situ aja. Enggak, tunggu. Betul ada. Tunggu Dalil dulu, itu. tunggu. Yang bilang Nih, Tuhan Tuhannya dua tunggu ya, dulu, Tuhan tunggu, huruf besar biar dan jelas Tuhan huruf dulu. kecil. Gini. Maksudnya ini yang benar berapa? Tuhan itu berapa yang benar? Menurut Yesus kan 1 ya. Kalau menurut Kristen berapa? Yang jelas dulu, silakan. Yesus tidak pernah bilang Tuhan 1. Di mana tertulis? Oke, berarti Yesus sudah punya Tuhan. Dia punya Allah, Allah Bapa. Oke. Allah Bapa itu Tuhannya Yesus apa bukan? Esa, Ja- dialah jadi yang tuh- memutus dia. Ya, yang saya tanya jawab dengan tegas. Jadi Tuhannya Yesus Allah Bapa. Tuhan itu sebutan artinya penguasa Saya yang mulia nanya junjungan. Tuhannya Yesus siapa namanya? Oh, muter-muter. Ustadz Tata, aku bilang dulu nih ya. Nih. Iya, iya. Kalau ada ini Tuan Takur. Anaknya satu tunggal. Aduh, kok kalian itu kemana-mana? Dengar. Anaknya satu tunggal, ya. Inilah anakku yang kukasih satu tunggal, sulung. Buah pertama, ciptaan pertama. Jangan bandingkan dengan Aduh, kok nabi siapapun. muter-muter? Dengar dulu. Ada seorang jutawan, ya, konglomerat. Dia punya anak satu. Konglomerat ini dia pergi ke luar negeri. Kamu sebagai karyawannya tunduk kepada siapa? Yang diberi kuasa bukan? Diberi kuasa anaknya. Aku karyawannya tunduk kepada anaknya yang diberi kuasa. Lalu datanglah ini Tuan Takur ini. Loh, Tuan Takur juga saya tunduk. Ya, Pak. Sama Aduh. anaknya juga. Iya kan? Kalian ini ditanya Iya. Tuhan kemana-mana. Coba saya Lucu, kamu kok lucu itu aja kok lucu Coba kamu rasa dua. Gini, bukan. Gini loh ya. Kalau kamu nanya ke Islam, tahta siapa Tuhan itu? Allah. Ada berapa? Ya satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, menurut Yesus ya sama. Tuhan itu ya Allah Bapa doang, tidak ada yang lain. Nah, sekarang saya nanya ke Kristen, ada berapa Tuhannya Kristen? Ayo jawab. Ustadz. Nah, Anaknya aku tunduk kepada anaknya karena saya bapaknya udah pergi ke nanya, luar negeri. yang saya tanya Tuhannya Kristen ada berapa? Gak ada, Bapak di sorga aja, gak usah Tuhan. Bapak Oh, di berarti sorga aku Yesus tunduk. bukan Tuhan. Berarti Tuhan Yesus aku tunduk. Gak usah Tuhan, tunduk kepada Tuhan Yesus sudah. Ya, saya Menundukkan nanya diri. Tuhan. Saya nanya Gak usah Tuhan. Tuhan itu Tuhanmu aja kata Tuhan. Nih, saya tunduk takluk kepada Tuhan Yesus. Gak usah. Aku tunduk takluk kepada Oke, Yesus, anak Allah. Ya, coba. Bukarin Tuhan Allah susah Bapa amat atau itu. Yesus. Coba Kau saya nggak nanya. ngerti susah amat. Tuhanmu Allah Tapi Bapa kalau atau kamu Yesus? membandingkan anak Allah yang kami tuhankan kepada nabimu tidak seimbang karena anak Allah lah yang mencipta Nabi ini loh Muhammad. jawab. Kenapa kalian takut jawab? Tuhanmu Allah Bapa atau Yesus? Yang mana? Loh, aku tunduk kepada dua-duanya. Saya nanya Tuhan, Tuhannya Kristen, Tadi udah Bapak atau Yesus? analoginya sudah kukatakan tadi. Ada Tuan Takur punya anak satu. Aku karyawannya tunduk kepada anak yang Yang diberi saya kuasa. tanya Tuhan. Bapaknya datang, aku tunduk juga. Oke, gini aja, Dua-duanya tunduk. Gini aja Bu Karina, gini ya. Oke, gini. Karena Kristen itu tidak tahu, tidak paham Bible, saya nanya ke Yesus saja. Yesus, kamu punya Tuhan. Iya, Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Bisa Enggak, kelihatan arti enggak? Tuhan langit Tidak dan bumi bisa. itu coba Yohanes translate ke bahasa 5:37. Inggris itu ya. Jadi Penguasa loh itu, penguasa langit dan Yesus, kalau saya nanya ke Yesus pinter. Jangan-jangan api dulu Yesus itu. Apologet Islam dulu itu. Karena kalau ditanya seperti saya langsung pakai data. Kenapa mute aku? Kenapa mute? Nih sampai datang ke kakakku nih. Saya yakin Yesus ini orang api dulu. Coba orang api ditanya.
Ya, Sembah coba orang Allah Katolik SWT tanya. bukan Bapa di sorga, Tahta. Kenapa kau masih sembah Allah SWT bukan Bapa di sorga? Oke, Evita, Ah, itu SWT. Tunggu dulu, SWT Evita. Tuhan memang. Allah Evita. itu Bapa di Evita. sorga. Jadi Kau Tuhanmu harus siapa, sembah Evita? Bapa di sorga, bukan Allah SWT. Jangan nyerocos. Di Arab tidak Eh. kenal SWT. Nah, yang penting Yesus kenal. So, Yesus Tuhanmu siapa? Allah SWT gitu. Udah analogi Markus tadi aja Pak 12, Ustaz. 29. Jangan keraskan hatimu, nanti jadi agen setan. Saya pakai data. Dalam Analoginya perjanjian lama, perjanjian baru, semua sudah kukuasai. Coba kamu nanya saya. Nah, posisinya nggak mengerti. Kuasai ayat-ayat nggak mengerti. Coba kamu nanya ke saya, tidak akan bingung kalian. Coba. Kata, emangnya Yesus punya Tuhan? Siapa itu Yesus? Akan saya jawab pakai ajaran Yesus. Nah kalau kalian setiap saya nanya muter-muter kalian itu. Kau tunggu semua muslim pindah baru kau ikutan supaya kau tidak ngemusin ya. Kamu Evita, kamu ngomong aja dak becus. Belajar. Ngomong aja nggak becus. Ngomong aja. Bu Karina itu loh kalau ngomong itu tegas gitu. Bu Karina itu tegas. Kalau Evita, jadi aduh bikin orang ngantuk. Nggak sama bro. Warna suara manusia itu beda-beda. Iya. Semua kita lembut. Kan warna suara. Nah, Aduh. Udah biasa, main duda. Kalau udah kejepit main duda itu, betul. Enggak silakan. Siapa yang mau dialog dengan Tahta yang menguasai Bible siapa di sini? Saya dulu, saya mau tanya dulu Bang Tahta. Oke, lanjut. Langsung tak jawab pakai Quran dan Bible. Mantap. Siap. Baca dulu di Al-Hijr Kenapa Ali? ayat 26 28 kok bertolak belakang saya lihat. Apanya? Apa? Coba Namanya ngomong di bagus. Al-Hijr Apanya? ayat 26 menyebutkan kami menciptakan Adam dari tanah liat. Di 28 aku menciptakan, antara aku dengan ini siapa nih oknumnya itu, lanjut. Oke. Kan sudah bolak-balik aku jawab itu. Allah menyebut dirinya kan pakai kata ganti domir. Domir itu kata ganti. Mau aku, mau Pura-pura. Kenapa nggak seragam gitu loh? Disatukan saja, kan sama maknanya. Gini, yang namanya domir itu bisa ana, nahnu, ya huwa, ya aku, saya, ya terus kami. Itu tetap rujuknya domirnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Ya sudah. Yang penting kita harus menguasai nahu syarab, ilmu gramatika Arab. Ya. Bang Tahta sudah beda dengan Al-Quran. Ya sekarang kamu dialog dengan saya. Apa yang kamu kuasai dalam Bibelmu? Ya tadi Bang Tahta bilang, Bang Tahta tanya kepada Yesus. Yesus langsung menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oke. Itu yang dijawab oleh Yesus, Oke. Bang Tahta. Akulah adalah jalan. awal- Oke. Aku adalah awal dan akhir, Bang Tahta. Oke, Itu kata yang saya Yesus. tanya, berarti yang kamu Tuhan kan Yesus atau Bapa? Ya, Berarti yang Yesus. kamu Tuhan kan Yesus atau Allah Bapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan? Bapak juga. Berarti ada dua Tuhan? Enggak masalah mau dibilang dua, mau Oh dibilang ya sudah. apapun. Nah sekarang, kalau memang nggak masalah, oke. Intinya, Kalau memang yang tunggu, kami kalau sembah memang itu tidak masalah, berkuasa. saya mau nanya ke Yesus kalau tidak masalah. Yesus, kata Kristen Tuhan itu ada dua. Sama Ya, kata Yesus langsung Tuhan jawab, itu akulah satu. jalan, kebenaran Ya. dan hidup. Tunggu dulu, tunggu gantian. Tahta, Kalau Tuhan memang itu kan menurut bahasa kamu, Indonesia. Tuhan itu Bahasa dua Indonesia tuh, tidak bro. masalah. Berarti Di Portugis nggak ada kalian beda Tuhan. dengan Tuhannya Yesus. Di Singapura pun nggak ada kata Tuhan, bro. Ya udah saya nanya ke kamu. Jadi Tuhan yang benar siapa? Bapak atau Yesus? Allah. Berarti bukan Yesus. Loh, justru Yesus yang ngomong. Gimana sih? Bingung. Ayo, gimana? Enggak, itu jauh sudah jelas dijawab. Oh, berarti ada dua Tuhanmu ya? Tuhan itu sebutan kayak kalian juga. Loh, Pencipta bingung. itu adalah Allah. Ya salah. Berarti Yesus siapa? Baca gini ya. Baca di Kejadian 1 ayat 1. Allah Yesus berfirman, siapa? jadilah bumi dan langit. Baca di Al-An'am ayat Gini 1. aja, Allah gini aja, menciptakan gini langit dan aja, bumi, gini sama aja, kan? gini, Allah bukan Tuhan gini kan? aja, gini aja, biar gak ribet. Menurut Yesus Tuhan itu kan satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Siapa? Allah Bapa. Itu yang- Berarti Yesus sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? yang diutus ketika di bumi. Setelah- Berarti Yesus utusan ya? Bukan Tuhan ya?
Ya Bapak mengatakan ikutilah dia, berarti Tuhan. Ikutilah dia, inilah anak yang kukasihi. Oke. Ketika Musa diutus untuk Sriwil mengikuti Musa, berarti Musa Tuhan. Ya, pada saat itu Tuhannya. Oh, Allah, berarti- Musa adalah Allahnya Israel pada saat Tuhan. itu, betul. Berarti Tuhannya Sriwil sampai sekarang ada dua, Elohim dengan Musa. Evita tadi katakan, Evita ada Allah kecil ada. Oh, ada Allah kecil, bukan Allah besar. Burung kecil, burung apa? Gimana? Apa? Udah benar yang dibilang Evita tadi. Apa? Benar. Jadi gini, ada Allah kecil kok. Aku menghakimi di hadapan Allah kecil, artinya Musa. Kalian ini ribet kalian tentang Tuhan tuh ribet kalian itu. Tapi kalau Bukan saya yang nanya ribet ke itu. Yesus, kalau Bang saya Kakak, nanya yang ke ribet Yesus, itu Anda. Kalau saya nanya ke Yesus, nanya ke orang Wahyudi, enak loh. Coba misalnya ada Bang Billy dalam Sriwil itu siapa Tuhan itu? Elohim. Udah, tidak ada lagi Bang Billy, gak ada. Sama seperti Islam, tata siapa Tuhan itu? Allah. Gak ada lagi, gak ada. Wong dia satu-satunya. Tidak, kok beda? Menurut Yesus sama. Yesus. Siapa Tidak Tuhan pernah itu? Allah Allah. tidak pernah Allah langsung ke Nabi, tidak pernah ke manusia Allah. Allah tidak pernah ke manusia, melalui Yesus selalu. Melalui Nah, iya utusan, berarti, melalui utusan. tapi tetap kan yang Tuhan Allah kan bukan Yesus kan? Benar nggak? Benar nggak? Utusan itu harus berasal dari surga. Yesus berasal dari surga. Nah, Tidak berarti ada dari Yesus bumi. utusan. Tidak Oke, ada utusan berarti- dari bumi yang kalian oke, katakan itu. berarti- Nabi kalian tidak ada. Berarti Yesus ini Tuhan apa utusan? Tuhan dia berasal dari surga. Belum menjadi manusia. Katanya utusan. Yohanes 1. Ayat 14. Ribet kalian ini. Ya. Yang ribet Anda gini Ustadz ya. Di kitabmu itu aslinya tak ada kata Tuhan. Ngapain ribet? Itu kan Alkitab berbahasa Indonesia. Kalau Anda buka berbahasa Tagalog di Filipina nggak ada kata Tuhan. Itu masalahnya. Ribet. Oke, sekarang kita pakai bahasa yang dipaham saja ya. Gini aja. Kalau kita pakai bahasa Indonesia yang paham saja ya. Menurut orang Islam, Tuhan itu ya Allah, tidak ada yang lagi, tidak ada yang lain sudah. Menurut Yesus Tuhan itu juga Allah Bapa, gak ada yang lain. Kalau menurut Kristen, siapa menurut Tapi Kristen? kenapa Allah itu berdoa kepada Nabi solawat? Apa pertanyaannya? Kamu muter, jawab aja kayak Yesus itu. Yesus kalau ditanya pinter dia. Nah kalau Kristen muter-muter, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Pinter langsung. Nah coba Kristen, tan siapa Tuhanmu? Oh bingung, muter-muter. Yohanes 17:3 nggak ada ngomong Tuhan di situ, Bang. Jangan tambah-tambahin. Oh, Coba baca dulu. berarti Kristen tidak punya Tuhan. Bukan, di Yohanes 17 ayat 3 doa Yesus tak ada disebutkan ada kata Tuhan. Allah yang benar itu katanya, itu aja. Nggak ada pakai Tuhan di situ. Oke, terus saya nanya misalnya, berarti Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Tak ada kata Tuhan di situ. Oke, kalau Hanya saya Allah yang benar itu. Kalau tidak ada, oke, saya nanya ke Yesus. Yesus siapa Tuhan yang benar langit dan bumi? Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada itu kata Yesus. Ayo. Kata benar itu hanya di doa dia, pernyataan dia di Yohanes 17 ayat 3. Ya berarti Tuhan yang benar Allah. siapa? Gini loh, kamu tuh ribet kamu. Kata Yesus Tuhan langit dan bumi kan Allah Bapa. Kalau itu menurut Yesus. Kalau menurut Kristen siapa? Pernyataan di situ Allah Kalau Bapa. menurut Kristen siapa? Hah? Nah, kabur. Ribet, kalian tuh ribet. Makanya. Ya, padahal kalau saya pakai data ya, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, hadis, ditanya apapun langsung simpel jawabannya. Gak muter-muter seperti kalian ini. Ya kan, kalau ada itu ditulis bahasa apa itu? Alkitab di bahasa Arab kan 1,5 kilo loh banyaknya. Alkitab di bahasa Arab kan. Tuh, betul. Ya, walaupun setengah Banyak. kilo, kalau kalian tidak ngerti, tidak kenal Tuhan, ya percuma. Loh, artinya udah dibilang menceritakan tentang kasih Tuhan, kasih Allah. Tuhan yang mana? Laut Wong kalian, cukup. Wong Bu Karina udah Iya. kenal Tuhan. Laut jadi tinta. Oh, Langit walaupun jadi kita- kertas. Masalahnya Ada ditulis. masalahnya Ada ditulis. kalian sampai sekarang tidak kenal Tuhan, itu masalahnya. Tuh, kok nggak kenal Tuhan? Siapa Tuhan ya? Mana?
Engkau adalah Mesias anak Allah katanya. Gimana? Mesias. Anak Allah itu. Oh, anak itu Allah. tadi anak Tuhan Ya sudah. takbur. Berarti anak Allah itu bukan Tuhan. Anak Allah itu banyak. Orang seriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Di Orang mana bawa ada nama Mesias yang diurapi langsung oleh Allah? Oh, berarti Nggak oke. ada. Anak yang diurapi oleh Allah. Jangan Berarti bandingkan mana yang kepada Tuhan? nabi-nabi. Tidak Oke. berbanding dengan nabi-nabi. Ya jelas bukan Tuhan berarti. Masa Yesus diurapi oleh Tuhan? Berarti bukan Tuhan Yesus. Loh, gimana? Gimana? Bener banget. Yesus kan datang dari surga. Ya terus, kalau datang dari surga kenapa? Sumbernya. Ya pertanyaannya kenapa kalau datang dari surga? Hah? Iya. Berarti Tuhan. Iya, pantaslah dituhankan. Oh, pantas dituhankan. Lalu Yesus ini Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa-apa gitu. Iya, betul sekali. Pada saat Selagi dia Yesus- itu manusia. Selawat dia Yesus manusia. Yesus Sesuai berkata, konteks aku tidak dong. dapat berbuat apa-apa, tapi pada saat yang sama dia bisa membangkitkan orang mati. Oke, saya nanya. Itu juga. Oke, ini ya Bible ini sudah saya kuasai. Yesus membangkitkan orang mati, dia minta berdoa kepada siapa dia? Ya, manusia pun dia masih punya kuasa di sorga dan di bumi. Oke. Mana kuasanya? Oke. Di bumi dia ada kuasa apa-apa dia? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. dari Menghidupkan. diri sendiri. Bahkan Namanya anak itu udah jelas. Saudara, bahkan anak itu ketika dia dia beri kuasa. ketika dia menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu, Bapak, tolong Bapak. Karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Cobalah Bapak, kalau Musa, mereka percaya ke Musa karena Musa diberi mujizat. Sekarang supaya saya diterima juga sebagai utusan, beri saya mujizat Bapak. Akhirnya diberi oleh Tuhannya. Minta dia. Ada juga yang dia bangkitkan tidak berdoa, dia langsung suruh bangunlah. Ada juga. Ya, di Yang mana datanya? dinaim itu, yang Coba di mana dinaim datanya? itu. Di mana datanya? Oke, baik. Ya, silakan. Sebentar. Ingat loh, jangan Yohanes 11 itu loh. Kalau Yohanes 11 dia berdoa di situ. Ini aja pun boleh lah ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ada nggak seperti ini Nabi? Tidak ada. Oke, anak Bapak Allah kan bukan mengakui bahwa Yesus adalah anaknya. Inilah permulaan Injil. Oke. Bu Karina, apakah anak Allah itu Yesus Kristus menunjukkan dia anak Allah. Ini tandanya dia anak Allah. Bang Tahta baca aja Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Di situ Yesus langsung kan suruh bangunlah. Sebentar, izin. Aku verifikasi dulu datanya Bu Karyana. Kita izin ya Ustaz Tahta ya, sebentar ya. Lanjut. Ya, sebentar. Ya. Mari kita bedah datanya Bu Karyana. Ini. Boleh digedekan, minta tolong. Terima kasih. Markus 1 nomor 1, ya kan? Nih. Ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kita bedah di sini ada anak Theosnya nih, anak. Bu Karyana, ini anak Allah ini tidak ada leksikonnya. Tidak ada. Leksikonnya ini tidak ada, Bu. Tidak ada ini leksikonnya. Ini tambahan ini. Ini tidak ada leksikonnya, Bu. Tidak ada ini. Ada di Ayo. Matius 3 ayat 1, Matius 3 ayat 11. Sabar Lukas dulu, 3 ayat udah dulu. 3. Saya sedang membahas data yang Ibu buka Markus pasal 1 nomor 1. Dikatakan di Lima loh, sini lima ayat loh. inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus nih, anak Theos, ya kan? Yes. Anak Theosnya ini tidak ada dalam original teksnya, nggak ada, Bu. Ini adalah tambahan ternyata. Gimana dong? Gimana? Cari original teksnya. San. Nggak ada. San. Nggak ada original teksnya, Mana nggak ada. cari San. Nggak ada. Bahasa Inggrisnya, Kristus coba bahasa ada. Inggris. Baca bahasa Inggris. Baca bahasa Inggris. Ngaco.
Ngaco. Baca bahasa Original Inggris. teks itu bahasa Nggak mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yohanes 1 ayat 19. Yohanes 1 ayat 19. Tuh. Bu, Ibu Karyana, kalau sudah ketampar itu diam, jangan jerit-jerit. Ya. Ngapain? Ini teman-teman, inilah permulaan, ada originalnya. Injil ada tentang Yesus Kristus, tentang ini Yesus nih 2424. Kristus ini 5547 ada. Anak Theosnya nggak ada. Nggak ada. Udah, selamat datang di kebenaran. Jadi ibu jangan ngaco ya. Udah, lanjut Cak Tata. Ada. Mantap. Masa gitu banyaknya anak Allah? Jangan dibantah. Itu original teksnya nggak ada. Lanjut Cak Tata. Yuk. Silakan ngomong apa lagi, nanti saya bantah pakai Bible lain. Tunggu ya, aku cari bahasa Inggrisnya ya. Di mana? Conversion version. Jadi belajar apa aku di bahasa Inggris? Mau cari di mana? Mau cari di mana coba? Dialog aja Bu Karina, Karina Kapor. Dialog aja ya. Ya itu dia, jangan itu loh, Bos. Ada. Udah ada, nanti kamu cari. Ini siapa yang mau dialog ini? Kita enak gantian aja. Udah Kang Dito ini selalu tepat dia kalau ngomong. Nggak usah kamu bantah. Selalu Nanti tepat kamu- emangnya di Tuhan. Nanti kamu malah tambah buang-buang Nah, pikiran Bu Karina nanti, tambah kacau pikirannya nanti. buktinya dia mualaf. Ya makanya nanti kan ketularan ke kamu. Saya tidak mau kamu cepat mualaf, nanti sepi Komal. Udah. Komal pula jadi ukuran. Ada aja. Udah itu tadi. Apa? Coba bantah di mana? Coba. Belum ada kronologis tadi, kronologis seperti apa? Mulai Ya sudah, dari Adam. jangan dibantah sudah, berarti benar kan gitu. Penciptaan versi apa Al-Qur'an? Ya silakan kamu tunjukkan, coba gimana? Coba kamu urut gantian ayo. Kalau saya Berarti penciptaan langit dan bumi. udah, gini Allah. dulu, bos, Kenapa? gini dulu, nyerah dulu. Nggak ada di Al-Quran kami konsep penciptaan Bu Ya udah, Karyana, nggak silakan, ada Hawa. Iya Adam, silakan. Adam Ya, dan Hawa betul. tidak ada. Loh, kata siapa? Justru di dalam Bible gak ada Hawa. Kalau dalam Al-Quran, Al-Baqarah 35, Al-A'raf 19. Justru Ya. kalian nyebut nama Hawa itu gak ada. Coba tanya ke Kang Dito bahasa aslinya. Hawa? Bukan. Gak ada. Ya Hawa udah, itu. ya Nah. udah. Ya sudah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 Hawa banyak banget di Bible Hawa. Oke, sekarang bahasa aslinya ada nggak nama Hawa? Ngambil dari mana Hawa itu? Eva, Nah, Eva. Kenapa gak ditulis Ivi saja? Wifi gitu. Kenapa pakai Hawa? Gini. Ayo. Mana buktinya? Sekarang gini. Coba ceritakan dulu kronologis atau konsep penciptaan mulai dari manusia sampai ke Nabi Muhammad lah. Sampai ke tata lah. Satu aja. Coba satu-satu kita Coba. bahas. Bahwa Ceritakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Jelas. Allah menciptakan bumi dan isinya. Langit dan bumi dan isinya. Nah kalau kalian tidak punya dalil, paling kalian pakai Tuhannya Nah. free will. Ayo. Ngobrol sekarang lah. coba saya nanya, Tuhanmu yang Ngobrol. Ayo. Bilang, Tuhanmu. ceritakan kronologis. Lah iya gantian kita, coba kamu ceritakan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Hah? Loh kalian tuh aneh. Ketika Ya. ditanya tentang Tuhanan, Tuhannya Iya Yesus. itu dia yang maksud. Ceritakan dulu Coba, bagaimana. coba sekarang gini ya. Tuhannya dulu yang jelas. Coba Tuhannya dulu yang Oke. jelas. Setelah itu. Oke, yang kedua. sekarang. Banyak kali. Tuhanmu Yesus, Bos, apa banyak lagi? kali pertanyaan ke bos. Bagaimana asal Bukan. Bos. Dengar dulu. Ini aja. Asal Apa? mula dosa coba.
Coba ceritakan. Oke. Oke. Bagaimana? Jadi gini. Asal mula dosa. Ya, di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya, bahwa ini jailun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Nanti Adam ini di ayat seterusnya urut ini sudah. Dia memakan buah huldi, lalu oleh Allah dia diusir ke bumi, disuruh bertobat, dan tobatnya dimaafkan oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai. Makanya umat Islam, semua para nabi, Yesus, kalau kalian berdosa, tirulah Adam. Adam berdosa, bertobat. Yesus juga mengajarkan bertobat. Ya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Mana bukti Adam bertobat? Loh, dalam Al-Quran. Mana bukti Adam bertobat? Nah, itu kan dalam Bible tidak ada tobat kalau dalam Bible. Hah? Ayo. Mana bukti Adam bertobat? Di mana? Di Al-Quran ini. Asal ngomong. Iya, memang di PL ada. Oke, Al-Baqarah memang nggak ada pertobatan. Ya, Al-Baqarah 37. Di Al-Quran. Di Al-Quran. Iya, Al-Baqarah 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lalu Allah menerima tobatnya. Nah, Al-Baqarah 37. Makanya tidak ada dosa waris. Apa? Ya, tidak ada dosa waris Dua. Adam. Gini, Mas. Apa? Dua belum dibuktikan. Mana buktinya Adam bertobat? Satu. Kedua, mana bukti coba spill ada Hawa di Al-Quran? Ya. Oke. Pertama, mana buktinya Adam bertobat? Al-Baqarah 32. 37. Mana nama Hawa dalam Al-Quran? Al-Baqarah ayat 35 dan Al-A'raf ayat 19. Baca dong, spill. Oke, sekarang enggak loh. Oke. Habis ini kamu loh ya. Nanti Hawa itu ngambil dari mana? Kamu harus tanggung jawab loh. Ini ya. Al-Baqarah 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, kita satu-satu Gak ya. ada di situ. Tobatnya mana? Bukti tobatnya menerima doang. Nah, sekarang Jujur aku belum download apa Al-Quran. maka Allah menerima taubatnya. Udah jelas barusan kamu baca. Gimana sih? Mana? Itu global itu, bos, global. Adam bertobat. Di mana ada? Kedua, mana Eva? Hawa itu mana? Ya, ini nih ya. Al-Baqarah 35. Awas Allah habis itu, kamu Allah ya. itu maha penerima tobat, Bu. Iya, penerima tobat untuk semua umat kan? Itu Iya kan klaim belakangan. Adam kan umatnya, Nabi. Allah. Di mana buktinya Adam bertobat? Aduh. Ya itu Allah penerima tobat. Jadi menurut Ibu Karyana, Adam itu tidak diterima tobatnya. Ini ya. Maka ini bersama istrimu yakni Hawa. Ini Al-Baqarah 35. Dan kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu, yakni kamu sendiri, ya, kamu yang terus yang kedua. Mana? Nah ini tunggu dulu ini loh ya. Maksudnya berdiamlah kamu bersama. Nah, ini bersama ini istrimu yakni Hawa ini. Hawa terus Ini ke bawah. Hawa. Yang Hawa ya. Ini bersama istrimu yakni Hawa. Udah, jangan lagi. Nah sekarang kamu mana dalam Bible? Ya nanti kita cek bahasa aslinya. Ada Hawa, coba. ya kan? kali aja Hawa banyak di Bible kok. Hawa banyak. Dapat dari mana nama Hawa itu? Dapat dari mana nama Hawa? Ya nggak apa-apa, bahasa manapun terserah. Ada original teks kok. Di bahasa Inggris. Sekarang. Oke, sekarang Eva. original teksnya bunyinya apa? Nah, Hah? apa? Bacalah original teksnya apa. Oke, kayak dia. Di Bible itu, izin Bu Karyana, di Bible itu nggak ada kata Hawa, di original teksnya nggak ada.
Kenapa tiba-tiba ada nama Hawa? Berarti ya penerjemah Bible ini mencontek dari Al-Quran. Begitu sebenarnya kenyataannya. Jadi dalam bahasa Ibrani, Mana? dalam bahasa Ibrani disebutkan Mencatat dari mana? syafah. Alkitab yang duluan, Al-Quran baru muncul abad ke-7. Duluan Jangan diam dulu, Grisman. Kalau duluan Diam dulu. tunjukkan di mana original teksnya Hawa di Bible. Nah, tunjukkan. Saya bayar 2M. Saya bayar 2M kalau ada. Kamu bilang tadi bahasa aslinya. Coba tunjukkan bahasa aslinya, saya minta bahasa aslinya, kamu minta dari mana bahasa aslinya, ayo. Kamu tunjukkan di Bible ada original teks Hawa. Silakan. Sama saya di sini kalau nggak ada. Ngerti bahasa Indonesia nggak? Bisa nggak buktikan? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Kamu bilang. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Lanjut. Oke, ini aku tampilkan lagi. Saya pelengkap saja. Narasumber Ustadz Tahta. Ustadz Tahta. Ini saya kasih ini. Ini Bu siapa? Karyana. Nih. Jadi original teksnya adalah Syafah. Bahasa Inggrisnya Eve. The first woman, wife of Adam. Nah, sekarang 7 ayat 13 sampai 14. Coba baca. ini apa lagi sih nggak punya adab? Diam dulu, orang lagi bicara. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu Karyana atau Kristen yang lain, tunjukkan di Bible saudara penciptaan Adam, penciptaan manusia pertama kali dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 terdapat nama Adam. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Karena kita ketahui Kejadian pasal 3 nomor 20 ini Hawa pertama kali muncul. Nama Hawa sudah ada, tapi nama Adam sejauh sampai sekarang di nomor 20 sampai ke depan Kejadian pasal 1 ini nggak akan kita temukan nama Adam. Di sini katanya manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Manusia di sini. Nama Adam di mana? Coba. Tunjukkan Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Adam itu artinya manusia ya. Bebel banget sih otel-otel. Manusia itu bukan nama. Adam baru nama gitu loh. Dan jadi nampak ayat 25. Nah, sekarang gini. Aduh. Oknumnya. Bu Karyana. Penciptaan itu Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 saja. Kalau pasal 4, kenapa Hawa di pasal 3, Adamnya di pasal 4? Ya, tapi perkataannya itu kepada Adam. Pertanyaan saya, duluan Adam apa duluan Hawa? Yang menjadi makananmu diceritakan kepada Adam di Kejadian. Tapi dijelaskan nama Adam memang betul di Kejadian 4. Betul. Pertanyaan saya, sebelum Kejadian 3 nomor 20 ada nggak nama Adam? Ya, Anda harus membaca di ujung baru ke belakang. Gitu. Pertanyaan saya, ada nggak dari Kejadian sebelum Kejadian 3 nomor 20 ada nama Adam? Itulah tandanya Kang Dito botol. Baca dulu Kejadian 4 baru mengerti Kejadian 1. Paham? Yang botol itu kalau Hawa ini istrinya sudah ada di Kejadian 3, harusnya Adamnya di Kejadian 1. Jadi kalau botol jangan maksa, apalagi goblok. Sudah tahu istrinya ada di Kejadian 3. Nih, dengar nama ya. Adamnya di mana? Kejadian 1 Anda tidak mengerti, Kejadian 2 tidak mengerti, Kejadian 3 tidak mengerti. Setelah baca Kejadian 4 baru mengerti itu Adam, setelah ada nama Adam. Pertanyaan saya, Kejadian 1 sampai Itu Kejadian penulisan. 3. Gimana sih? Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ada nggak nama Adam? Untuk apa emang mau novel-novel? Mau jawab atau tidak? Tidak ada memang. Ya sudah kalau tidak ada. Tapi kamu kalau mengerti itu kalau sudah baca Kejadian 4 baru mengerti semua. Hawa ini istrinya siapa? Ya elah, ada di Kejadian 4.
Kejadian 4 nomor 25, Adam sedang bersetubuh. Dengan siapa? Dengan istrinya. Ya Tidak udah, disebutkan namanya istrinya Seth. namanya Adam. Nggak ada Seth. istrinya disebutkan namanya Hawa. Nih coba lihat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Bacalah konteks keseluruhan baru mengerti. Adam Emangnya bersetubuh novel? pula dengan istrinya. Bukan novel, Bos. Kalau Adam bersetubuh pula dengan istrinya, Yang novel itu. siapa istrinya? Yang kisah-kisah dongeng itu Ada. Quran. Ada. Dongeng. Kejang-kejang dia. Kejang-kejang dia. Jadi Tuh. Bu Karyana yang saya hormati. Tuh. Premis yang saya tanyakan, kejadian pasal 1 sampai pasal 3 tidak ada nama Adam. Itu namanya penyampaiannya alur mundur, Kang Dito. Jadi Anda kan pernah Nanti dulu. Iya. Jangan ngarang bebas. Sebentar. Premis yang saya Ya, angkat. alur mundur, Kang Dito. Loh, kenapa? Jangan potong-potong dulu, Bu. Karena Bu Karyana membahas tentang nama Hawa. Tetapi Bu Karyana lupa penciptaan manusia pertama yang digadang-gadang namanya Adam tidak disebutkan di Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Karena itu Pasal memang 3. alur mundur, Kang Dito. Dengarkan. Aduh, kenapa sih potong-potong? Coba lah, kita beradab sedikit ya, Bu ya. Kita tahu orang Kristen itu beradab. Ya, gantian kita bicara supaya enak didengar. Kecuali kalau Anda kejang-kejang. Kalau Anda kejang-kejang, ya pantesan Anda mau potong-potong. Kejadian pasal 3 nomor 20 ini nama Hawa muncul. Hawa dikatakan istrinya. Tapi nama suaminya ini sebelumnya tidak disebutkan. Gitu loh. Jadi kalau Aku bodoh, jawab ya. sabar dulu lah Bu Sri. Aduh, Oke, Bu Dewi loh. oke. Kalau sabar, kita lagi Ya, berdiskusi. Nggak mungkin langsung selesai kok, gampang ya. Jadi kalau orang bodoh teriak bodoh kepada orang lain, memaksakan kehendaknya disebut NPD. NPD merupakan salah satu penyakit kronis gangguan kejiwaan. Yang saya angkat, nama Adam sudah ada, nama Hawanya belum ada sama sekali. Munculnya setelahnya di Kejadian 4. Yang pertanyaan saya kepada istrinya ini Hawa ini nama suaminya siapa? Karena tidak disebutkan nama manusia ini. Udah aku jawab ya. Seperti Oke, Ibu silakan. Karyana bilang, Bu, seperti benar Ibu Karyana setelah di Kejadian 4 baru diketahui klimaksnya. Itu namanya penulisannya alur mundur. Jadi kayak kita nonton film Titanic kan, pertama perempuan itu menceritakan dia udah tua lalu yang mundur nulis? sampai ke kecelakaannya. Nah, itu penyampaian alur mundur. Begitu Siapa juga yang dengan nulis? ini ditulis dengan Siapa alur penulisnya? mundur. Musa. Siapa yang menulis? Musa. Oke, di mana? Tunjukkan kalau Musa yang menulis. Loh, itu Musa kok semua menulis itu? Kejadian sampai bilangan adalah Musa yang menulis. Yes. Oke, kita buka Bilangan di ulangan. Mamat. Oke, baik. Ulangan kita buka, ulangan pasal 1 nomor 1. Nih. Ulangan pasal 1 nomor 1. Kita pembuka aja, apakah ini Musa yang menulis? Wahai saudara-saudaraku yang tidak bodoh, yang masih selamat dan bisa diajak pintar. Kelihatan ya, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Apakah Musa yang menulis? Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Nih. Ini. Apakah Musa yang Ini aku menulis? spill ya. Aku spill. Sabar, pertanyaan saya. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Apakah Musa yang menulis? Iya. Oh ya? Bagaimana Musa menulis tentang ucapan Musa? Ya, sama. Jangan bikin ketawa-ketawa itu. Nanti ku jawab. Ya nanti. memang Anda itu botol gitu loh.
Jelas-jelas dikatakan di sini, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Kalau Musa yang menulis, inilah perkataan-perkataanku, gitu. Wah, kalau kalian mengatakan kami di Al-Quran gimana kami? Siapa kami jamak? Nih ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kitab-kitab ini adalah fondasi Alkitab yang dicatat oleh Musa. Nah, sekarang bagaimana? Itu kan masalah teknis. Coba buka dulu. Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Bilangan. Apa itu kata siapa? Boleh dibuka linknya, coba. Ada? Siapa yang bicara di situ? Siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa? Kang Dito, kamu mau bicara teknis? Bagaimana Musa menuliskan itu? Mau bicara teknis atau mau bicara apa? Jelas di sini, ini tak gedein. Kalau kita Al-Quran membaca kalian juga teknisnya bagaimana? Nggak ngerti. Inilah perkataan-perkataan Musa kepada seluruh orang Israel. Apakah Musa yang menulis? Aduh. Jadi Al-Quran siapa yang menulis? Kok Al-Quran? Ini Anda sudah mencret. Anda sudah bisa bantah. Anda mengatakan penulisnya Musa, sementara di sini tertulisnya perkataan-perkataan Musa. Kamu, Kang Dito, bicara teknis. Teknis caranya bagaimana? Bukan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Anda menolak untuk pintar gitu loh. Ini ilmiah. Kalau seorang penulis mengatakan inilah perkataan-perkataanku, maka Musa yang menulis. Sungguh kasihan gitu loh. Anda jangan mengajak orang melihat intelektual kita jongkok. Jelas-jelas penulis dikatakan. yang nulis percetakan yang nyetak Kang Dito. Aku membaca saka percetakan duduk penulis ngono lho. Isinya adalah kalian mengatakan ini pada baik itu Musa. juga isinya dari Musa. Lah pada baik kita baca novel. Kang Dito ini dulu balik Kita dulu. baca lagi, sabar. Saya tunjukkan lagi. Gak ada di sini Hawa. Istrimu. Apa? Balikkan lagi. Nih, gak ada. Gak ada dalam kurung Hawa di sini. Apanya? Ini gak ada dalam kurung Hawa. Apa Kami maksudnya? berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Gak ada Hawa di sini. Udah, jangan kemana-mana Lagi kau di ya. dalam surga, nggak di dalam surga itu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Pusing banget. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Kita selesaikan dulu. Seperti Musa. Apakah yang menulis Musa? Hello. Seperti Musa. Apakah penulisnya Musa? Kepada Musa ditunjukkan yang menulis teknisnya saya yang tahu. Ya. Si Anda ngomong apa? Ini Bible loh, perjanjian lama loh. Kepada Musa ditunjukkan yang tahu ya masalah teknis menulisnya. Apakah Muhammad kasih tahu kepadamu bagaimana cara menulis dia? Enggak kan? Anda ngomong sama apa? menulis Al-Quran bagaimana? Langsung Anda turun dari ngomong bumi apa? bagaimana? Anda ngomong apa? Anda Kalau bagaimana? tidak Tapi teknisnya berilmu. bagaimana nggak dikasih tahu kan? Teknisnya Teknis bagaimana? apa? Teknis apa? Pokoknya gini, kepada Bagaimana Musa maksudnya? diberi penglihatan tentang penciptaan. Oke? Di mana? Nah, Musa lah mengatasnamakan menuliskan itu. Dia mau dibantu orang lain atau bagaimana? Tuliskan. Itu Musa yang tahu, yang pasti itu dari Yang Tuhan. namanya itu bukan Musa yang menulis. Anda jangan menyesatkan publik. Jadi siapa? Siapa yang menulis? Kang Ya kan Dito, tadi siapa yang Anda- menulis? Harusnya Aku kejar Anda- kau Kang Dito, siapa yang menulis? Ini kelihatan bahwa Anda sudah ke pojok, Anda membalikan pertanyaan. Anda dengan semangat mengatakan penulisnya Musa, begitu di situ tertulis Aku inilah sudah perkataan Musa. Aku sudah Anda katakan tiba-tiba langsung Musa bertanya. penulisnya. Sekarang kutanya Kang Dito, menurutmu siapa? Kan Siapa? udah bilang. Hmm? Menurutmu siapa? Dari pemahaman saya,
Anda siapa? akui dulu bahwa Anda salah, baru nanti akan saya jelaskan siapa yang Ya menulis. elah, Bang, siapa penulis Kejadian Imam Bilangan Ulangan? Musa. Oh, Musa. Ulangan 34 nomor 7 saya buka. Oke. Nih. Jadi saudara-saudara Tadi Kristen, Arianti udah jelaskan, Anda juga menolak. udah diam dulu. Anda tidak berilmu. Dengarkan. Ini ilmunya Apologet Islam Indonesia. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Siapa yang menulis? Mencret saudara. Buka mute-nya Ibu Karyana. Ibu Karyana dibuka mute-nya. Berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Siapa yang menulis? Autobiografi Soeharto. Siapa yang menulis? Soeharto kan? Kok melenceng kemana-mana? Semakin hari nggak semakin pintar ya, Ibu Autobiografi Karyana. Soekarno. Siapa yang menulis? Bu, fokus Soekarno di kan? sini. Aduh, Fokus di sini. aduh. Fokus di sini. Fokus di sini. Ini, Fokus di Kang sini. Dito ini, Kang Dito. Udah mulai gini. Kok lari ke Soeharto gitu? Tadi yang mengatakan Musa yang menulis, ternyata Musa mati, masih di kitab Ulangan. Autobiografi Soeharto siapa yang menulis? Ya bukan Soeharto dong. Ya udah, tapi tentang Soeharto. Anda yang mengatakan tadi, jangan berkelit. Anda sudah berdusta loh. Anda tadi di awal mengatakan penulis Kejadian sampai Ulangan adalah Musa. Saat kita bukakan dalil, Anda tiba-tiba seperti orang gila. Kejadian 5 Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Pusing dia. Iya, 5 Musa. Pusing kan? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Ya kan muter-muter dia. Kan konslet. Konslet. Kejadian, Keluaran. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Udah 5. Nah, ini Ulangan kalau Musanya mati, siapa yang nulis? Ya ada yang nulis. Ya berarti bukan. Kamu bilang Musa Nabi. Anda yang kamu bilang Musa mengatakan Nabi. tadi. Berarti Musa bukan Nabi dong. Masa menuliskan Anda bagaimana orang tidak tahu malu ya teman-teman ya. Tadi dengan bangga mengatakan penulis tanah itu Kejadian, adalah Bilangan, Musa. Ulangan, Imamat. Tadi mengatakan penulisnya Musa. Sekarang tiba-tiba bukan Musa tapi orang lain. Penulis itu maksudnya di situ narasumbernya, Kang Dito. Penulis beda maksudnya dong, narasumbernya. berarti. Aku tandem sama Bu Karyana berdua. Bu Desri, sahabat dulu Bu Desri. Bu Desri. Aku Sahabat dulu. koncoan karo Ibu Karyana tandem iki. Iya ngerti paham. Tapi gini loh, kita sedang ada di ranah publik. Kalau offline namanya debat ada aturan. Kalau online ada debat ada aturan. Secara pribadi saya Bu Karyana dan Bu Arianti, ya kita sahabat. Ya kita punya Iyalah, relation. kita kan sahabat orang Islam. Betul. Tapi sekarang tentang makna ilmu, kalau di Bible tadi Anda mengatakan yang menulis adalah Musa. Opini publik Anda menarasikan bahwa penulis Kejadian sampai Ulangan adalah Musa. Tetapi pada intinya akhirnya Anda menarik kalimat penulis itu Musa menjadi narasumbernya Musa. Begitu. Memang kalau penulis itu di dunia nyata juga, kalau dibilang penulisnya aku, ya berarti aku narasumbernya. Sing nulis percetakan, Kang Dito. Ya itu terlalu ribet untuk kita pahami secara ilmu ya, kadar ilmu. Benar. Kadar ilmu. Makanya jangan mengatakan penulisnya Musa sementara Anda tidak menemukan literasi bahwa Musa yang menulis. Orang Nabi, masa sih Nabi nggak bisa menuliskan riwayat dia semuanya yang ditunjukkan Jangan kepada dia mengalihkan narasumber. pertanyaan. Jangan mengalihkan pertanyaan. Anda menjawab tadi penulisnya adalah Musa.
Ternyata Musa di Ulangan 34 nomor 7 dia mati. Lalu siapa yang nulis? Apakah mayatnya atau hantunya Nabi Musa yang menulis? Yaitu nanti yang akan menjadi diskusi mengakibatkan cacat logika atau yang disebut dengan distorsi kognitif, gangguan kejiwaan, gitu loh. Jadi ini hikmat teman-teman, kalau ternyata orang yang berasumsi penulis Kejadian sampai Ulangan itu Musa, di sini Musanya sudah mati, ada yang menulis. Kemudian berkelit bahwa ini sebagai sesumbernya, narasumbernya. Nggak kayak begitu konsepnya diskusi. Yang dihadapin orang pintar, maka Anda harus ngimbangin menjadi orang pintar. Ya Jangan iki mengajak aku orang melu pintar. jadi orang pinter loh Kang Dito. Iya, Makanya jangan- nek penulis jangan- aku artinya sing bertanggung jawab atas isinya itu aku. Sing nulis ya tukang tulis, percetakan Lalu- ngono lho. Makanya emangku aku sing tanda percetakan tangan. itu? Nah, itu aku sing bertanggung jawab atas isinya. Itu jenenge aku penulis. Oke, Duduk saya aku tanya. sing nulis pakai tangan Oke, atau saya kotak tanya sama Bu ketik. Sri. Saya tanya sama Bu Sri. Saya tanya, Kejadian sampai Ulangan ini siapa penulisnya? Ya itu tadi aku bilang narasumbernya Musa, makanya dibilang kitab Pertanyaan Musa. Pertanyaan Sing saya, nulis sopo siapa? ae ora apa-apa, sing penting narasumber Iya, dan masalah yang teknis bertanggung itu. jawab itu Ilmunya Ya, dari berarti- Musa semua. Berarti Ya, itu bukan kayak Ibu Musa Karyana penulisnya. Berarti Benar. bukan Musa penulisnya, Bu Dek. Dah itu aja ya. Jangan berakhirnya kemudian yang penting berdebat isu. narasumbernya Kang Dito. Enggak, lucunya Bu Ari Iranti, beliau nggak tahu siapa, tapi menyangkal gitu. Ini Kang Oh, Dito jadi nggak tahu Anda siapa. mau bertanya sama saya. Padahal Menurut Anda Anda tadi siapa? Coba tanya siapa yang nulis Al-Quran. Oh, penulis Ya. Al-Quran. Ini siapa? Kamu mau diskusi sama saya? Iya boleh, siapa yang nulis Al-Quran? Jangan dibuang lah, jangan diludahin Oke, lah. Anda mau diskusi sama saya. Ya, silakan. Perkenalkan diri dong, jangan kayak Nah, tiba-tiba. itu namanya Liung itu Liung. Iya, Anda Kristen. Jawabnya itu pembantunya yang nulis. Oh, berarti bukan Musa dong. Jawab dulu, siapa yang nulis Al-Quran tadi? Coba. Sabar dulu. Jadi kalau kita bicara tentang penulis, jangan dialihkan atau dilari-larikan. Kalau kita membahas tentang penulis, maka penulisnya yang harus kita bahas. Jangan kemudian lari-lari. Kalau tadi udah salah menjawab, Anda kemudian bersilat lidah. Anda yang mengatakan penulis Kejadian sampai Ulangan Musa, begitu ketahuan ketampol, Anda bicara lain, nggak boleh kayak gitu. Ya silakan jawab. Siapa penulis Al-Quran? Siapa penulis Al-Quran? Anda pengen tahu beneran atau Anda sudah mengetahui? Saya tidak mengetahui. Makanya Jadi, jelaskan, Anda jangan hanya banyak inilah, bertanya. jawab ya lah, jangan banyak congor lah. Silakan. Lah bagaimana mau berdiskusi? Anda cuma bertanya tapi tidak memiliki ilmunya. Saya sebutkan ini Sekarang siapa Ini. penulis Al-Quran? Oke, nih lihat. Nanti gantian ya saya bertanya. Yang pertama Zahid bin Sabit. Sangat Mana ayat di percaya. Al-Quran dia menulis? Wah, ini pertanyaannya udah nggak benar. Nah, tapi Pertanyaan Al-Quran cacat menjelaskan logika. segala Kayak sesuatu. mereka. Tapi Pertanyaan Al-Quran kayak menjelaskan mereka. segala sesuatu. Masa dia penulisnya Ini nggak bukan tahu siapa akademis. gimana? Ini bukan akademis. Jadi kalau anjing gereja nggak boleh tuh diskusi seperti itu. Ini ranahnya akademis. Kamu bertanya siapa penulisnya? Saya jawab yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Ali bin Abu Thalib, ini adalah keponakan sendiri. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, ada sahabat lainnya. Ada juga sahabat lain seperti Abdullah bin Sa'ad, Zubair bin Awam, dan lainnya yang ikut menulis wahyu. Itu pertanyaannya. Kemudian ditanya, di mana disebutkan di dalam Al-Quran penulisnya? Itu namanya bukan diskusi. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Iya. Siapa yang menulis? Itu. Ya kalau mohon maaf ya saya sebutkan itu anjing gereja ya. Karena tidak niat mau diskusi, niatnya mau gontok-gontokan. Ya sesekali tolong pendeta dikasih tulang ya anjing-anjingnya ya supaya nggak naik diskusi di sini ngacoin orang diskusi. Terus kalau Bible itu siapa yang nulis Ibu Karyana?
Mana tadi temanku tadi semuanya? Udah ke laut. Ya, Udah ke laut dia. Katanya mau pergi mancing. kita mau bicara teknis penulisan atau bicara ilmunya? Iya, Mana? enggak, pertanyaan sederhana, yang nulis Bible siapa? Hah? Yang nulis Ya Bible masing-masing siapa? lah. Musa ada penulisnya. Perjanjian Ya kan? baru. Yohanes ada penulisnya. Perjanjian baru yaitu tadi Nel, kitab Lukas ditulis oleh Lukas. Lukas dari mana? Dari menyelidiki ke saksi-saksi mata, lalu ditulis Mbak Lukas tekan akhir lah Lukas nulis. Lukas nulis ada bapak-bapak gereja sing baca tulisannya Lukas. Kalau Matius, Gorene Lukas, saya paham di. Gorene Lukas tulisanmu tak baca dibaca sampai selesai. Jarene bapak gereja ngomong oke lah Lukas tulisanmu sudah sesuai dengan yang Gusti Yesus ajarkan langsung kepadaku. Udah Jadi percaya, itu Bu. berarti sudah dilegitimasi oleh Udah bapak percaya, gereja. Lukas. Lah sampailah ke nenek moyangku, Udah percaya. baca itu ngono Pak Handi apa? Udah Ya, percaya Lukas. Kalau Matius siapa yang nulis Matius, Bu? ya pada baik. Ya pada baik orang-orang itu. Yakin? Si tulis Ya, masing-masing itu berbeda, nggak sama. hasil Ntar dulu, tulisannya Bu Karyana. itu hasil tulisannya Pak Handi kayak tadi dicek lu oleh bapak gereja sama bapak gereja katanya oke lah tulisanmu sesuai dengan Gusti Yesus ajarkan langsung padaku, maka aku menerima tulisanmu. Bu, entar dulu, Jadi udah aku Bu, udah cukup. Kenapa panjang kali cuma nih? Siapa yang enggak nulis Matius? panjang. Orang Kan- tadi ditanya aku Bu. bilang sama. Anda kan udah nanya, jawab. Yang nulis Lukas, Lukas. Ya, yang nulis yang nulis Matius, Matius. Dengerin. Kenapa dipanjangin jawabannya? Ya itu kan soal esai, jadi harus dijawab dengan rapi, Esai dengan itu, manis. Bu, dengerin pertanyaannya. Siapa Iya, yang nulis itu dia. Matius? Matius, udah nggak usah diterangin. Orang saya nggak bantah itu kok. Tapi kan ada yang lain juga Nggak orang usah, Kristen Bu. yang mau dengar. Pak Nah, Andi. sekarang kita masuk ke Matius nih. Saya baca, Bu, di Matius 9 sampai 9. Saya baca nih ya, Bu ya. Katanya Matius yang nulis. Bisa kan kita bisa tampilin nggak Matius 9 nomor 9 sampai ke bawah 10 deh, 1:13. Katanya Matius 9 nomor 9. Oh, Sampai 13. Matius ya. Iya, ya. Wait, Matius. Ini memang orang-orang yang kental kena doktrin ini susah sekali loh mau disuruh. Diskusi kayak gitu. Siapa yang nulis Matius? Mari kita buktikan. Kan gitu, Bu. Itu aku maju satu step Pak Handi. Iya, Pak coba Handi dibaca. Coba jalur dibaca dulu ini. dibuktikan udah tak jawab pembuktiannya. Nggak usah buktikan, nggak usah. Saya nggak minta Ibu buktikan. Nah, ini dibaca dulu. Ono konco-koncoku sing Kristen Arab ngedenger loh Pak Handi. Iya, sebentar Bu, baca dulu nih. Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nih Matius. Oke. Pertanyaan Bu, di Matius 9 nomor 9 ini yang nulis siapa, Bu? Itu gaya bahasa namanya Pak Saya nggak Handi. nanya ini gaya bahasa apa enggak, yang nulis siapa? Matius. Itu yang nulis Baik. Matius. Ada kalimat Ya, udah langsung, cukup. ada kalimat tidak langsung. Bu, udah dijawab Matius. Di sini ada Iya. berapa? Di sini pertanyaannya, Bu, ada berapa Matius? Sing nulis itu ya si Matius, Saya sing nggak menulis nanya itu. itu. Ono piro aku orang nyensus nang kono aku. Di sini ada berapa Matius, Bu? Matius sing nulis siji, wonge siji. Nah, ini Matius dibaca siji dulu tok. datanya. Dibaca lagi kan gitu. Katanya cuma 1. Setelah Yesus pergi dari situ, lalu ia melihat seorang yang bernama Matius. Oke. Duduk Ini di rumah cukai. Oke. Ini yang dilihat Matius, terus yang nulis siapa? Nah itulah Pak Handi, Matius menuliskan kejadian yang dia alami di situ. Enggak begitu, Bu. Matius menulis, terus melihat Matius duduk di rumah cukai. Ada 2 Matius, Bu. Enggak.
sama seperti tadi dalam penulisan kayak tadi ya kan, setelah dibaca Kejadian 1 sampai 4 Nggak usah ke Kejadian. itu Ini namanya aja. alur mundur. Nah ini juga sama penyampaiannya itu. Nih aku juga ya, aku bisa juga Kenapa panjang kali kalau nggak cerita, Bu? Kenapa panjang kali kalau Habis cerita? Pak Andi nanyanya kan perlu Ini loh. dijawab panjang. Coba baca dari atas kan dia, Ya nomor udah, 1. Ibu Diam dulu. Karyana dah. Kalau aku kepanjangan. Matius 9 mulai dari nomor 1 deh, perikopnya apa itu coba. Kita baca semua ya, Bu ya. Ada berapa Matius? Diam dulu ya, Bakso. Diam dulu Bakso, ini data. Kalau kamu nggak mau diatur, kau dibawa dulu. Kalau saya udah dulu suruh dulu diam, kalau nggak mau diam berarti kamu nggak punya kuping. Mending dibawa dulu, betulin kuping baru naik, kan gitu. Oke, ini perikopnya Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Ini yang 9, nomor 9. Kita baca sebelumnya, orang lumpuh disembuhkan. Ini pasal 9 nomor 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Tuhan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Kayaknya udah gini itu kan dia udah kan itu kayaknya sudah. Di sini kan ada 2 Matius nih. Ada Matius penulis, ada Matius pemungut cukai. Pertanyaannya, Bu, Ibu Karyana sama Ibu siapa ini yang satu, Ibu Arianti, apa bedanya? Apa atau orang yang samakah antara Matius dan Matius pemungut cukai? Beda atau sama orangnya itu? Silakan. Orangnya sama Pak Handi, itu gaya sama. bahasa Matius ketika menceritakan. Udah dijawab sama, Bu. Udah dijawab sama, udah cukup. Ibu kan udah jawab sama, saya lagi yang ngomong. Kagak sabaran wonge. Kan Ibu udah jawab sama. Nah, kalau sama, kenapa Matius ini menceritakan Matius pemungut cukai? Berarti Itu dia menceritakan dirinya lagi sendiri. menceritakan dirinya Pak Handi, kayak Dia aku gitu. baik, menceritakan dirinya sendiri. Matius berjalan, ketemu Matius pemungut cukai. Apakah Matius yang berjalan ini dan ketemu Matius pemungut cukai ini sama atau beda? Baca lagi dari Matius 9 dan tar ngerti bahwa wonge si Cito. Tapi mau wonge sami katanya kan orang Wonge satu. si Cito kok Pak dia itu gaya bahasa dia waktu menyampaikan podo baik karo tadi ini ya. Waktu Pak Handi nonton film Titanic, ada nenek-nenek tua cerita Nggak usah, kalau nonton, dia saya nggak males nonton, setelah Bu. akhir Udah. cerita baru ngerti oh jebule. Udah. Handi Selebes jalan-jalan, ketemu Handi Selebes di pos ronda. Apakah Handi Selebes 1 atau 2, teman-teman? Saya ulang nih pertanyaannya kepada netizen nih. Kepada netizen nih. Handi Selebes lagi jalan-jalan, ketemu Handi Selebes di pos ronda. Pertanyaannya, apakah Handi Selebes yang jalan-jalan dan Handi Selebes di pos ronda itu orang yang sama atau beda? Makanya dibuka lagi tadi Matius Piro coba. Nanti dibacai sama Pak Handi pelan-pelan. Matius Piro Kang Dito. 9 nomor 9. Matius 9 Ibu Karyana. Handi Selebes 1 ya, tapi ketemu Handi Selebes lain. Kok sama? Aku baca ya, Matius 9 ayat 9 ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Baik, pertanyaannya yang melihat Matius di rumah cukai siapa? Yesus.
Hah? Coba baca Yesus lagi. lah. Coba baca lagi. Itu Matius menceritakan Diam dulu begini Ibu loh, Arianti, ceritanya ini nih. Ibu Karya, Pak diam Andi dulu. gini. Diam dulu Ibu Karyana dulu. Coba baca lagi Ibu Karyana. Yang perkataan ikutlah aku itu merah. Coba, iya Perkataan coba, Yesus. iya coba dilihat lagi. Baca lagi coba. Udah kulihat. Baca dulu, baca lagi sekali lagi. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, Mm-mm. Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Baik. Ini loh menjadikan jadi murid. Yang dilihat Matius itu yang dilihat oleh Yesus penulis kitab atau yang bukan yang nulis? Pemungut cukai. Penulis kitab, iya, nantinya dia jadi Diam dulu penulis Ibu kitab, Arianti, pemungut cukai. saya nggak nanya situ. Yang Andi, dili- ini menceritakan rekrutmen dari murid-murid Yesus. Susah Ini amat sih lo. ini pertanyaan yang penulisnya Bu, bukan rekrutmen. Iya, betul Rekrutmen Bu. murid. Pertanyaannya Ibu. Matius dengerin ya. sedang menceritakan Ya, cara ini. dia direkrutmen oleh Yesus. Ya udah Ibu dibawa dulu, saya nggak nanya Ibu Arianti loh. Ibu Karyana ya. Kenapa berduaan ngomong? Ini bukan arisan ember loh. Janganlah diturunin, aku udah mau selesai soalnya kami mau buka sabar. Kenapa Arianti berduaan dulu. bicara satu-satu itu? Tabrakan suaranya, ini bukan arisan. Yesus yang memilih murid-murid langsung. Ya, Yang nggak dipilih oke. langsung adalah Judas. Saya nggak nanya itu, Bu. Iya, Judas Matias nggak dipilih. Bu Karyana. Yang ke-12 muridnya adalah bukan itu yang ditanya. Yang menulis Matius siapa, Bu? Matius, Matius pemungut cukai siapa itu di rumah cukai? orang yang sama. Aduh, dia menulis dirinya sendiri. Yes. Bagaimana ceritanya itu dia melihat Matius? Loh. Gue bicara teknis lagi nih. Bicara teknis tanya Matius lah. Tanya Matius, udahlah. Kalau udah begini tanya Matius ya, udah Matius sudah nggak ada. Kayak anak TK lo. Gimana Teknisnya kan bagaimana? kita? Mana tahu aku. Kandida. Iya, jadi Mana memang Bu Arianti tadi naikkan Bu Arianti tadi. Aku memang susah. Kita susah nih berbicara Sulit, dengan saudara, sulit. Sulit. Iya. Udah aku kita jelaskan berbicara- dengan benar. Apalagi kita berbicara tentang fakta ilmiah gitu ya. Dari UCCB, siapa UCCB? UCCB ini jangan bicara ilmiah di sini, Kang Dito. biasa banget sih motong-motong orang ngomong. Aku dari tadi diem. Kenapa sih suka banget motong-motong orang Mestinya ngomong? mestinya beginilah. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk atau di rumah cukai. Begitu mestinya. Harusnya begitu. Begitu Harusnya bahasanya. begitu. Karena yang menulis Matius ini yang dilihat oleh Yesus juga. Kata ganti. Di Al-Quran kalian juga kami sampaikan kepada wahai Nabi. Kami kata ganti. Kang Dito ini tetap nggak ngerti Kang Dito. Mana sih itu aja mau diprotes. Pokoknya yang dipilih. Ini Sadai kau belum dipersilakan ngomong ya Sadai, sabar dulu. Jadi Bu Karyana diam dulu, El Sadai mau gantiin, oke? Oke. Nah, oke, El Sadai mau ngomong apa? Oke, nah saya menterian ingat-ingatin. Menulis suatu teks atau bacaan ya harus disertai dengan siapa yang menulis dan siapa yang dimaksud tertentu. Paham nggak artinya itu? Nggak paham, nggak. Coba diulang. Ada nih. Kalau Matius mengatakan di situ aku, siapa aku di situ yang dimaksud kan gitu? Siapa aku itu? Loh, maksudnya gini kan Matius yang menulis. Kalau Matius bilang aku di sana, siapa aku itu di sana kan nggak jelas. Oke, contoh nih El Sadai menulis surat. El Sadai jalan-jalan sama bapaknya El Sadai. Terus El Sadai melihat El Sadai lagi duduk-duduk. El Sadai ada berapa? Kan ini cerita contohnya begini. Saya menulis suatu teks ya, pasti saya dijelaskan siapa yang menulis ya, siapa yang saya maksud. Kan gitu. Kalau saya buat aku, tunggu dulu.
Ya. Kalau saya buat di situ aku, siapa aku? Siapa aku? Ah itulah, makanya Itulah. dibuatkan nama Matius. Oh, jadi siapa aku itulah ya. Ah, tuh lagi. Dengarlah dulu. Ah, kan Jadi yang siapa? Jadi siapa aku itulah aku gitu ya. dengarlah dulu. Ya, saya dengarkan. Ya, saya dengarkan. Dengarlah dulu ini. Kan yang menulis itu Matius. Begitu. Ya. Dia menulis apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya. Ya. Dan Matius menjelaskan di situ bahwasanya dia menulis namanya di situ. Oh, berarti Matius yang membaca tahu. Jadi Matius menulis, Yesus melihat Matius. Alamak, ada dengar sekali lagi dulu ya. Ya, sekali lagi. Dengar dulu nih. Kan Matius yang menulis. Ya. Ditulis di situ ya supaya jelas di situ siapa yang Apa isi tulisannya? Apa isi tulisannya Matius? Dengarkan dia membuat namanya di situ supaya dengar jelas siapa. Jadi Matius menulis. Dengerin dulu. Matius menulis. Terus kemudian Yesus ketemu Matius. Loh, kan Matius yang menyaksikan sendiri yang melihat. Jadi ada Matius yang menulis, kemudian Yesus melihat Matius pemungut cukai. Dengar dulu ini ya. Kan Matius yang menulis, pasti Matius yang mengalami. Pertanyaannya adalah, apakah Matius kerja di bea cukai? Alamak, kok bea cukai? Itu ada cukai. Dengar dulu. Jangan dulu bicara tentang cukai-cukainya dulu. Ada cukainya, itu ada cukai. Dengarlah dulu tentang Matius itu dulu kita ngomong gini. Ini contohnya Andi. Ya. Jangan dulu. Elsa dia nggak tahu pemungut cukai aja nggak tahu dia Elsa. Nih, ini aja nih. Oh, anak kecil siapa yang nangis tuh? Jangan-jangan anaknya pemungut cukai. Ini aja nih. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula. Bukan itu. Ini masalah penulisan, Bu. Ini yang dibahas siapa yang nulis. Bukan nggak membahas itu. Jangan di-mute aku, jangan mute. Nah, semakin jauh nih Bu Karyana nih. Kenapa jadi begini sih, Bu? Udah. Gimana? Sekarang aku dapat ini, coba Ibu Karyana artikan ini katanya. Pertanyaannya itu, yang menulis Matius ini, Matius atau Matius pemungut cukai, itu loh pertanyaannya. Kok itu aja susah amat sih? Ya siapa yang nulis? Aneh kalian, pusing. Ya pusing lah, karena ada dua Matius. Ya makanya Ibu diam dulu, Elsadai lebih pintar loh, Elsadai. Ada berapa Matius, Elsadai? Nah, ada dengar sekali lagi ya dengan teks bacaan ya. Nah, supaya mudah dipahami manusia yang membaca. Dengar dulu begini. Kalau di Matius membuat aku di situ tidak jelas siapa aku. Oke. Kan gitu. Kalau saya Matius membuat di sini namanya Matius supaya terus jelas aku itu siapa yang disukai. Terus aku itu siapa, Ma? Aku itu siapa? Ke kamu Handi Cele. Aku kalau ditulis aku itu kenapa emang? Elsadai, siapa itu Matius pemungut cukai? Murid Yesus. Oh, murid Yesus. Matius yang bukan pemungut cukai siapa? Ada dua Matius, Bu. Satu pemungut cukai, satu yang menulis. Aku yang jawab ya Pak Handi. Tapi jawabnya pendek-pendek aja, Bu. Cuma satu Matius toh. Tapi dalam menulis seseorang ada naratif, deskriptif, eksposisi. Nah, di situ Matius itu pakai gaya bahasa deskriptif supaya orang bisa terlukiskan kejadian sejak awal mula. Bagaimana pertemuan dia. Nah, makanya dari bacaan. Udah cukup, Bu.
Kenapa panjang kali deskriptif, gaya bahasa? Udah kan kita paham. Deskriptif, gaya bahasa supaya orang lebih paham. Itu loh. Gitu aja jawabannya. Artinya Matius ini menulis bahwa dirinya sendiri yang ada di rumah cukai dilihat oleh Yesus. Deskriptif gaya bahasa. Ya kita terima jawaban ibu. Tapi logis apa enggak ya terserah lah. Biarlah orang lain yang menerima menilai gitu loh. Sepertinya ibu ini ngerti gaya bahasanya penulisan Yunani loh itu bu. Yunani loh itu. Ibu kalau belajar bahasa Yunani nggak ada ya gaya bahasa kayak begitu. Tapi esoknya kita tinggalkan itu. Itu nggak bisa kita maksa bahwa Matius penulis Matius kan begitu ya. Kalau KPR bu, Kisah Para Rasul siapa yang nulis ya? Janganlah KPR. Gini aja deh. Ibrani siapa yang nulis Ibrani ya? Ibu Karyana. Ibrani siapa yang nulis Ibrani? Oke, ada dengar ini ya, ini. Ya. Injil itu kan ya, dengar dulu. Matius, Lukas, Yohanes. Enggak ditanya itu. Ibrani siapa yang nulis? Tunggulah dulu ini. Ya, Rasul itu ya yang ditulis oleh Paulus. Itulah mulai dari Kisah Para Rasul, Kolose. Enggak ditanya itu. Ya, penulis Ibrani siapa? Hah? Siapa nama penulis Ibrani? Ibrani kan itu nama kota, ya? Ya siapa penulisnya? Ibrani 1, Ibrani 2. Siapa nama penulisnya? Kan sudah kita nama kota supaya dengar dulu. Supaya orang Kristen tidak lupa sama teks Ibrani, makanya dikatakan Ibrani. Siapa penulisnya? Paulus alamak. Oh, di mana tertulis Paulus yang nulis Ibrani? Alamak, kau sudah dengar sekali lagi dulu ya. Ada kata dulu sekali lagi. Kan Injil itu kan ya, itu adalah mulai dari Yohanes, Matius, Lukas, kan gitu. Siapa nama penulisnya Ibrani? Kan sudah aku bilang tadi, aduh. Siapa? Paulus, merujuk kepada Paulus. Ya, di mana datanya, Bu? Di mana datanya? Belum pasti apanya, merujuk aja. Jadi menurut diam dulu kalau sadai diam dulu. Jadi penulis Ibrani itu tidak diketahui secara pasti, yaitu anonim. Malah Andy, kamu juga tahu dari Google kok, sok kali. Jadi penulis Ibrani siapa? Cari pasal, cari salah. Katanya semua diketahui penulisnya. Kok nggak ada yang tahu penulisnya Ibrani? Makanya dibuat Ibrani ya, supaya orang Kristen ya tidak lupa sama teks Ibraninya. Kakak ditanya kenapa ditulis, yang ditanya siapa penulisnya. Yang ditanya siapa penulisnya. Dengar dulu nih ya, Ibrani kuat ditulis oleh Ananias, Paulus. Ananias yang nulis. Ibrani ditulis oleh Ananias. Ibu Karyana setuju Ibrani ditulis oleh Ananias. Paulus. Paulus. Satu bilang Paulus, satu bilang Ananias. Pusing-pusing. Jakarta kok Kak. Betulnya sih itu ditulis di kota Ibrani. Makanya di kota Kolose. Ini apa sih Alisa ini ngomong apa sih ini lagi nih? Lu kayak lagi sakit kau itu. Itu ditulis di situ. Enggak ditanya ditulis di mana, siapa yang nulis? Sudah aku bilang para rasul. Aduh. Lama-lama gua ambil ember nih, gua pecahin nih. Siapa namanya yang nulis? Paulus, Ananias. Oh, ya. Jadi yang nulis Ibrani Paulus dan Ananias. Betul. Ya, tertulis di mana itu? Itu tertulis di mana? Ya. Di Ibrani. Di Ibrani berapa? Mas Ibrani lagi dikatakan nampak. Ibrani itu kan makanya tidak. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok masih sakit? Menulis. Aduh ya Allah.
Kan itu ada ember nggak di situ kan itu? Hah? Ada ember? Ada dengar dulu nih. Enggak dulu. Kan dulu mau pinjam ember, kau nyuci mobil. Ada ember nggak kan itu? Fungsinya Rasul apa? Kamu menulis? Nggak ditanya itu. Saya tanya. Yang saya tanya adalah fungsi ember itu apa? Gitu loh. Yang saya tanya fungsi ember apa? Apa? Tempat air. Tempat air. Selain tempat air, apalagi fungsi ember? Ya itu tempat semuanya lah, tempat apa, tempat piring, tempat apa gitu. Baik. Kalau fungsi kunci dongkrak apa? Apa? Fungsi kunci dongkrak. Kunci dongkrak. Iya. Mengunci dongkrak. Ya, fungsinya kunci dongkrak itu apa? Mengunci dongkrak. Iya, fungsinya apa? Fungsinya mengunci kontrak, tahu lagi. Aduh. Oh, gitu. Selain itu bisa disalahfungsikan nggak? Oh bisa. Untuk apa? Kalau salah fungsi? Ngeganjal mobil. Selain itu? Selain itu. Banyak. Banyak. Gigi bisa itu. Gigi. Pintar lah sadai. Lagi. Pintar dia. Ya. Oke. Aku mau nanya satu hal sama mu. Lanjut. Kalau tadi kita bahas penulis Matius, penulis Yohanes, penulis Markus, penulis Lukas, tapi semuanya ini dikatakan oleh mereka bahwa Yesus itu memberitakan Injil. Jadi Injil itu bukan yang mereka tuliskan. Coba kita baca di Matius pasal 9 nomor 35. Demikianlah Yesus berkeliling kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan penyakit. Matius 9 nomor 35. Yesus memberitakan Injil. Keren, Masya Allah. Mantap. Kemudian di Lukas pasal 20 nomor 1. Ya, ada elang lewat. Lukas pasal 20 nomor 1. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Baitullah dan memberitakan Injil. Tuh, Yesus memberitakan Injil. Kemudian Lukas pasal 8 nomor 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kemudian Lukas 4 nomor 43 dan nomor 44. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi yang keempat Bible ini bukan Biblenya Yesus. Kalian harus sadar. Jadi Yesus itu memberitakan Injil bukan 4 Bible ini gitu loh. Kenapa kalian jadinya bingung seolah tidak mengetahui apa yang dikatakan Yesus? Justru ini kita berbicara sekarang mana Injil yang diberitakan oleh Yesus. Ternyata bukan yang 4 ini. Macam mana? Kayak mana? Kayak mana dong? Oke ya. Itu kan itu. Singkat aja nggak bisa. Injil itu apa artinya? Itu kan, lain kan. Kenapa harus ada? Pertanyaannya apa? Apa arti Injil? Arti Injil? Ya. Arti Injil gitu ya? Ya. Arti Injil itu kebenaran. Oh, itu semua kebenaran. Firman Tuhan semua kebenaran. Kabar baik. Kita suka tidak itu ya. Inilah permulaan
kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah yang berkeliling mengabar Injil setelah manusia. Terus Ya, itu Yohanes 1 ayat 18 firman ini anak Allah menjadi Yesus Kristus. Terus original tesnya Injil apa, Bu? Oh, tiba-tiba ada Injil Indonesia, Ya original tesnya cari apa? bang. Oh, Itu suruh tugasmu, cari. Saya Cari nanya, saya yang tugasmu. cari, gimana sih? Ya iya, kami yang perlu, kami udah paham kok. Iya, original tesnya apa bunyinya Injil itu ya? Nih, inilah Susah juga permulaan nih. kabar baik. Kita kok di sini merendahkan diri ya? Kelahiran Yesus Kristus. Permulaan. Kalian nggak ada roh yang membantu kalian, makanya longor semua. Iya, makasih, Bu. Kalau kita longor nggak apa-apa, Bu. Anda yang pintar, Bu. Ditanya original tesnya apa, cari sendiri. Nah, ya, bahwasanya dengar dulu. Dikatakan di sana. Rizal kok kayaknya lagi nggak sempurna deh, apalagi sakit rasa dengan omongan mau begini. Kenapa? Tunggu dulu ini. Kabar baik itu kan kedatangan juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan siapa itu yang menjanjikan? Hah? Tuhan siapa yang menjanjikan? Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan itu yang menjanjikan juru selamat? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, dengarlah dulu. Kalau kata menyelamatkan, pasti Tuhan yang menyelamatkan. Siapa nama Tuhan itu? Siapa yang nama Tuhan yang menjanjikan juru selamat? Loh, justru itulah dikatakan juru selamat. Oke, Tuhan yang nama menjanjikan keselamatan. Saya ulang kembali ya, saya ulang kembali nih, dengerin. Kata-kata pertamamu itulah nama Tuhan itu. Siapa nama Tuhan yang menjanjikan juru selamat? Oh, nama Tuhan. Oke ya. Nama Tuhannya oke. Keagungannya ya, keagungan ya. Yahweh Yod-Heh-Vaveh ya. Oke, Yahweh, cukup. Tunggu dulu Ani, belum siap saya. Cukup, boleh dijawab Yahweh. Nah, Tunggu dulu. Juru selamat ini siapa? Tunggu dulu. Udah cukup. Tunggu dulu. Makanya di dalam perjanjian baru Tuhan itu menyatakan namanya yaitu Yesus. Yahweh itu siapa menjanjikan juru selamat? Siapa juru selamat itu? Makanya dikatakan sana, aku adalah aku. Aku adalah dia. Aku tetap dia. Oke, juru selamat itu siapa? Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan Tuhan. Loh, Tuhan menjanjikan keselamatan bagi umatnya. Oke, siapa nama juru selamat itu? Bapak dalam Yesus, Yesus dalam Bapak. Oke, saling memasuki ya. Nah, namanya juga Tuhan Maha Kuasa, bagaimana? Oke, baik. Jadi Bapak dan Yesus satu atau dua? Loh, namanya Maha Kuasa pasti satu lah, aduh. Satu, baik. Jadi Bapak dan Yesus satu, satu di bumi, satu di surga, satu ya. Loh, namanya Maha Kuasa kan Tuhan itu ya melingkupi seluruh dunia. Tuhan yang mana itu? Loh, Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa namanya? Kan sudah pulang dari nama keagungannya ya. Yahweh Yod-Heh-Vaveh, nama kebesarannya Yesus. Apa lagi? Nama keagungannya Yahweh, nama kebesarannya Yesus. Betul. Kenapa beda nama? Hah? Kenapa beda nama? Loh, kan itu nama. Ya kenapa beda namanya? Kenapa nggak disamain aja? Loh, kan sama itu makanya dengar dulu. Di dalam Kejadian 6 ayat yang pertama ya. Izin ya, aku mau siap-siap dulu ya. Nanti malam dengar dulu. Di dalam Kejadian 6 ayat yang pertama. Ini ada pendeta bagus nih khotbahnya nih. Dengar dulu. Kejadian 6 ayat yang pertama, Tuhan itu ya menyatakan namanya kepada para nabi, tapi belum menyatakan nama kebesarannya kepada seluruh manusia. Siapa nama kebesarannya? Yesus. Nama keagungannya? Yahweh Tevaveh. Oke. Apa bedanya atau sama? Kan samanya itu makanya Tuhan menjadikan Tuhan menggenapi. Aduh. Yesus itu laki-laki atau perempuan?
Tuhan itu bukan berbicara tentang laki-laki. Tuhan itu berbicara tentang keselamatan. Ya kalau diam dulu lah. Tuhan kumaha damang Tuhan? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Sudah hafalannya bagaimana? Sudah lancar syahadat? Syahadat. Ya. Login ah. Ya. Sudah login banyak kali di sini. Jadi jangan sampai dilupa ya. Tidak lupa. Bisa diulang biar banyak yang dengar. Tidak lupa. Sudah. Dia diulang dulu, diucapkan. Bilang lagi ya. Dia bilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Tidak lupa, kenapa lupa? Lain. Tidak lupa dia akan ditahu. Tidak. Kenapa mau mempelajari Islam? Sudah tanya, kenapa tanya lagi? Oh sudah tanya, kenapa tanya lagi kan itu. Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti bulan puasa nggak? Boleh, boleh, tidak minum bir, tidak makan babi boleh. Tidak makan babi ya? Ya, pagi, siang, sore, tidak makan tahu. Wah, pinter ini. Kalau saya nih, kayak lebih pinter deh ini daripada Esadai. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia tapi nyambung loh pertanyaannya. Esadai ngerti bahasa Indonesia nggak nyambung. Mengerti sedikit, cuma ngomong-ngomong tuh mengerti. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqana wa qina azabana. Amin. Oke. Mantap. Hebat. Orang Vietnam bukan Taiwan. Orang Vietnam. Maya Gioroi sekarang di situ. Di sini sedang jam 4:45 sama Indo. Oke. Maya Gioroi itu artinya jam berapa? Tôi sedang tinggal kerja di Vietnam, tôi belum datang di Indo, belum. Masih ingat saya Maya Gioroi. Jam berapa? Tahu bahasa Indo dari TikTok. Kalau bahasa Vietnamnya apa kabar? Bạn khỏe không? Bangkok apa? Bangkok khỏe. Bạn có khỏe không? Sama-sama bạn khỏe không? Oh ya, Bangkok khỏe. Apa kabar? Apa kabar? Kalau kabar baik apa itu? Toi kui. Ya. Ya. Bye. Toi kui. Aduh susah kali ini. Bahasa Vietnam susah ya. Hanya bikin pusing oe. Bikin pusing kepala oe bahasa Vietnam Kadang-kadang siang-siang maling seng ya. Solo kerja siang-siang maling seng ya. Doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Mau tidur. Oke. Ada nggak yang masih bujangan di sini? Kalau Anda masih bujangan, Tuyan ini mencari jodoh seorang Muslim
tapi yang baik, bertanggung jawab. Tidak peduli dia di negara mana, Anda boleh membawa dia. Yang penting bukan loten ya, jangan mau ke loten. Nggak mau dia. Dia maunya dua agama dia pilih, kalau bukan Islam, Buddha. Aku Pilih agama mana, Toyen? Islam atau Buddha? ya. Siapa? Toyen, Islam atau Buddha? Yang dipilih agama apa nanti? Jika tentu menikah dengan laki-laki Muslim boleh ikut. No, menikah dengan laki-laki Muslim, ikut dia jadi Muslim. Ya. Ayo, acungkan tangan. Yang Sudah tahu. tahu Muslim. Tahu Muslim. Cari di Google dan tanya teman orang Indo. Tahu sedikit dengan Muslim, agama Muslim. Ayo, siapa yang mau bungkus? Tapi kamu harus ke Vietnam dulu. Pakai itu kalau nikah ya di Vietnam pakai uang atau gimana? Tidak sulit jika cinta seru. Jika orang baik boleh menikah, kenapa tanya uang? Nah, yang penting saling cinta, nggak perlu uang. Ayo, kok cowok-cowok yang bermodal cinta maju. Agak lain. Ini kita sedang belajar mengajar agama, kenapa bilang mirip belum cari jodoh? Ini mau belajar agama bukan nyari jodoh, teman-teman katanya. Tuyen, ini ada beberapa nama, coba dibaca namanya dulu, mulai dari sebelah itu. Coba dibaca namanya. Apa? Nama saya siapa? Kamu? Iya. Ini Abang Handi. Ya, di sebelahnya itu siapa? Abang Tata. Ya, di bawahnya? Bang Arif, Bang Kandito. Bang Raja Bintang. Bang El Padang. Tuyen. Indra. Ya. Tuyen, can you hear me? Ya. Tuyen, speak English? Nggak ngerti dia bahasa Inggris. Nggak. Sedikit. Oh, nggak ngerti. Oh, sedikit. Oke. What? Ada lain. Susah kan? Nanti bahasa Vietnam aja. Apa mau ditanya? Saya bahasa Vietnam kan. Kasih. Oke. Kalau ada yang mau ajak ke Indonesia jadi suaminya Tuyen, kapan siapnya? Nah, coba gimana Bang Andi? Apa? Ini tuh kira jika cinta menikah dengan laki-laki Indo tuh mau apa? Tuyen, mon dan Indonesia. Ya, tuh mau dulu tuh mau di jalan-jalan di Indo. Mau dia kan itu. Ya, tapi Tuen boleh, tapi Tuen sedang tunggu. Jika ada satu orang perempuan Vietnam mau ikut dengan Tuen datang di Indo di jalan-jalan boleh. Tapi masih tunggu, belum ada. Dia nggak berani pergi sendiri, harus ada yang nemenin perempuan. Itu yang perempuan itu tidak boleh sendiri datang. Betul. Tidak hati-hati. Bagus. Apalagi kenapa dia semua ada lain? Hoi. Gimana mau ngomong? Biar Bang Handi yang translate. Kasih Bang Indra. Jangan begitu. Tuyen Toimon ket hon ko Indonesia. Ngomong bahasa Indo. Aku mau menikah.
Mau dia tadi tuh. Ini kamu bilang Lu malu dia katanya, itu. Tapi mau dia. Iya, Masya Allah. Tinggal ya, kira kita perempuan atau laki-laki selalu mau menikah, tapi kita lama-lama belum menikah karena kita takut jika kita cinta menikah dengan orang tidak baik nanti sakit hati. Kita tenang-tenang cari tahu. Jangan. Tuyan Giovin ya? Ya? Giovin. Ya. Guru. Ya. Guru. Teacher. Apa bahasa Vietnamnya guru? Giáo viên. Ya, Giáo viên guru perempuan laki-laki boleh ngomong guru, tapi jika kita mau tahu guru perempuan atau guru laki-laki kita bilang guru perempuan kita bilang cô giáo guru perempuan. Ya. Giovin now. Ya. Giovin now. Tidak mengerti ngomong. Guru apa? Ini tunggu deh. Jika perempuan. Ini guru perempuan bilang cô giáo, tapi guru laki-laki kita bilang thầy giáo, tidak sama. Bahasa Vietnam sulit. Guru laki-laki. Ini. Tuyên mengajar bahasa Vietnam dan matematika di Vietnam. Oh, belajar bahasa Vietnam sama matematika. Sekolah SD. Ya, sekolah dasar, elementary school. Minder terlalu cantik katanya Ustaz Tata malah taping di bawah. Tuyen belum daftar. Kantum day, kerudung. Jadi dia tak tahu kerudung, hijab. Dia udah paham hijab kok. Tanya aja pakai hijab, paham dia. Hijab. Kantum đâu. Đội kantum đầu tôi kantum đội. Nggak bisa saya kan. Kantum dau, hijab. Coba hijab di sini sudah. Jadi kalau tampil di publik, orang Islam perempuan itu menjaga aurat. Ya. Aurat itu rambut sebagai aurat juga, jadi harus ditutup. Insya Allah akan kelihatan lebih cantik seperti bidadari. Cari di sudah tahu kan apa perempuan ini hijab pun sudah tahu. Oke. Jadi bisa mulai besok kalau tampil di publik harus pakai hijab. Kan sudah Islam, sudah muslimah. Insya Allah akan memudahkan jalan hidupnya. Kalau ingin mendapatkan suami di Indonesia, yang penting tidak pilih-pilih, ada yang niatan ikhlas, mempersunting, nanti urusan administrasi negara bisa dibantu Bang Andi, gitu ya. Bisa. Yang penting ada yang serius. Itu, Tuyan, Toy Din Roy. Apa? Toy Din Roy. Oma, kamu gila. Apa? Enggak, aku salah ngomong gua. Apa? Tôi đến rồi atau tôi điên rồi? Iya itu, apa artinya itu? Bukan, kamu ngomong salah, tidak mengerti. Tôi điên rồi. Tôi điên rồi. Iya. Aku sudah gila. Apa? Enggak, sudah mandi. Tôi tắm rồi.
Oh tuh Tanroy. Agak lain kamu ngomong itu Oh, mirip-mirip lain. kamu bilang itu. Gak bener lu kan Dito. Google Ini Translate gak mandi, bener. mandi. Aku gila. Oh mirip-mirip. Bukan itu maksudnya. Ya. Ini Oh, selain Al-Fatihah, apalagi yang dihafal di Al-Quran? ya ngomong Al-Fatihah lagi ya. Enggak, selain itu belajar apa lagi? Ada belajar baru kah? Nanti tuh mau belajar sholat tapi belum cari di Google, belum mulai. Aduh teman-teman ini yang cowok-cowok ini yang bungkus cepet ini, anak ini mau belajar sholat loh. Bungkus cepet ini yang cowok ini, cepet ke Vietnam, bungkus. Ayo acungkan tangan siapa yang mau. Mau apa? Mau mengajari sholat yang benar. Sholat itu kalau di Islam itu 5 kali dalam satu hari. Sholatnya 2 kali ya? 5 kali? 5. Ya. Naikin teman tuh pagi jam 4 sampai jam 5. 5 lan. Ya. Tuh melihat bunda Indo bilang aku diambil dulu, aku mau sholat. Tuh bilang sholat, kenapa sholat? Dia bilang 5 lan. ya. Pertama itu bin Min. Ya. Ya. Sholat 5 kali satu hari. Ya. Kalau siang itu boy Jam berapa? Jam 5 pagi, subuh jam 5. Jam 5, jam apa lagi? Jam siang itu jam Vietnamnya jam berapa ya kalau jam 12 ya? Vietnam dan Indo sama Jam 12. 12. Baru sore 4 Gio. 4. Jam 4. Baru maghrib jam 6. Jam 7.30. Jam 7.30. 7.30. Oke. Ya. Sudah. 5 kali sehari. Ya. Jam Tin bilang lagi jam 5 pagi. Jam 2 belat. Jam 4 sore, jam 5 sore, jam 7.30 malam. Maghrib jam 6. Apa? Jam 6. Habis jam 4 jam 6. Baru jam 7.30. Ya. 6 sampai jam 7. Ya. Jam 7.30 ya. Ini kenapa Ustadz Tata yang didorong? Ustadz Tata harus kursus bahasa Vietnam dulu. Itu tiap hari harus wudu. Wudu itu artinya apa ya? Mencuci badan, membersihkan diri. Cuci tangan, basuh, cuci muka. Jadi nggak boleh pakai make up. Make upnya rusak. Ya. Tapi kalau subuh itu air dingin, mau nggak? Air dingin kalau subuh. Jam 5 pagi. 5 pagi. Tuyan bangun jam berapa kalau pagi? Jika tuh mau bangun. Oh, sebangun-bangunnya. Tuh bangun ya. Ustadz bungkus, Ustadz. Bangunin dia, Ustadz. Kalau jam 5 subuh, Ustadz.
Tidak susah jika bangun jam 5, jam 4. Tidak sulit. Tapi tidak sulit jika kita sholat, kita bangun. Ayo teman-teman, ada yang mau bungkus? Belajar sama. Kenapa diam? Doa setelah bangun tidur apa tuh ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim nusyur. Amin. Islam sholat masuk. Sholat dia, belum ada yang ngajarin. Kalau mau sholat, lihat di YouTube. Itu YouTube, nonton di YouTube cara sholat. Oh, ya sih bang. Di sini siapa? Tata. Oh. Kenapa kan? Tuyen bisa nyanyi? Bisa. Oke, nyanyilah ibu kami. Tidak sonkat di rumah ibu. Ini rumah. Oh, sonkat di rumah ibu. Ya. Oh. Oke. Jangan begitu, kena copyright nanti. Tidak sonkat, oke? Tidak ada sonkat. Tapi tidak sonkat satu lagu. Tidak sonkat. Ya, ada yang mau bertanya mungkin. El Sadai, kau jangan pura-pura jadi berhala di sini, kau Sadai. Hei, ngapain kau naik cuman diam Sadai? Tuh coba kau bertanya, kenapa Tuyen ini bisa menjadi orang Islam? Coba kau tanya. Kan itu pilihan dia kan. Biasakan kalau berbicara keyakinan itu kan tak perlu dulu. dipaksa. Dia yang diyakini ya terserah dia kan gitu. Iya. Karena itulah jalannya. Aku tanya samamu, kenapa kau masih Kristen? Oh, karena Tuhan saya menjanjikan keselamatan. Ini aku suka ini. Ini aku suka. Ini dia aku suka nih. Kalau ada orang Kristen ngata-ngatai dirinya akan dapat surga. Nah, coba Sadai, kau dengarkan Matius pasal 23, nomor 31 sampai 33. Kau perhatikan saya yang baca. Karena itu, kamu menjadi saksi bagi dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan dari mereka yang telah membunuh para nabi. Genapilah hukuman nenek moyangmu. Hai ular, hai keturunan ular berbisa. Bagaimana mungkin kamu lolos dari hukuman neraka? Coba kau jawab. Jawab. Bagaimana kau akan selamat dari hukuman neraka? Kau jawab ya. Dengar-dengarin saya. Itu dikatakan jawab. Kami itu adalah misalnya 43 ayat yang ke-11. Tuhan kami itu menjanjikan keselamatan. Siapa percaya diselamatkan, siapa tidak percaya ya dibinasakan. Ya udah. Sabar dulu. Di mana? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat yang ke-11 sampai 13. Coba kau baca.
Aku Tuhan, ya. Aku Tuhan. Tidak ada Siapa di juru situ? selamat selain aku. Siapa Akulah itu? yang memberitahukan, menyelamatkan, dan tidak ada ilah lain di antaramu. Akulah saksi-saksimu, demikianlah firman Tuhan. Siapa di situ? Oke, siapa di situ? Siapa itu? Oke, Siapa dia? itulah Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Itulah Yahweh Yotevave. Kamu mengarang bebas. Kau dengarkan baik-baik. Di kitab Obaja pasal 1 nomor 2. Lihatlah, aku telah menjadikan engkau Sadai kecil di antara bangsa-bangsa kafir. Engkau sangat dihina. Bangsa yang mana kecil dan dihina seperti orang Yahudi. Tentu bukan tentang orang kerdil. Bangsa mana yang disebut kafir? Ayo, bangsa mana yang disebut kafir? Sabar dulu, sabar dulu. Saya belum selesai. Sabarkan dulu. Saya belum selesai. Iya, oke. Sabar. Oke, Obaja pasal 1 nomor 2. Tadi itu ya. Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Kesombongan hatimu telah menipu engkau, Sadai. Hai engkau yang tinggal di celah-celah batu karang, yang tempat kediamannya tinggi, dan berkata dalam hatimu, siapakah yang akan menjatuhkan aku ke tanah? Sekalipun engkau meninggikan dirimu seperti elang, dan sekalipun engkau membuat sarangmu di antara bintang-bintang, dari sana aku akan menjatuhkan engkau, firman Tuhan. Memberitahu kita bahwa mereka telah mengeklaim ditinggikan sesuatu yang bukan dari diri mereka. Bintang-bintang adalah simbol Israel. Lalu Kristen ini simbolnya apa? Oke, kan jujur aja lah. Simbol kami itu yang dikasih Tuhan, yaitu salib. Bahwa itulah kekuatan Eloah. Salib itu tanda yang diberikan oleh setan. Itu kan klaimmu. Coba lah, ku tanya samamu. Setan itu yang menyuruh Yudas memberitahukan persembunyian Yesus, bukan? Untuk Yesus disalib. Betul. Berarti salib di situ karya siapa? Karya setan atau karya Bapa? Oh, tidak ada kata karya sana. Yang penting iblis itu tidak dikatakan berkarya. Tetapi iblis itu ingin menyamai Tuhan. Kalau Yudas yang dirasuki oleh iblis tidak memberitahu tempat persembunyiannya Yesus, apakah Yesus ditangkap? Loh, kan sudah aku bilang tadi. Ingin mengalahkan dunia. Dan dia bangkit di antara orang mati. Dia bangkit. Dengarkan saya. Dan naik di surga. Dan apa dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga? Jangan bicara naik dulu. Menyertai kamu sampai akhir zaman. Jangan bicara naik. Jangan bicara naik dulu. Kita masih bicara salib. Loh, kan justru itu Tuhan itu memberikan simbol bagi umatnya, yaitu salib. Salib juga berarti jangan dulu. Dan Eloah. Sabar dulu. Kutanya samamu, kalau Yudas tidak dirasuki iblis, apakah Yesus akan ditangkap dan disalibkan? Loh, kan Tuhan Yesus ingin menggenapi hukum Taurat yang sudah Tuhan. Enggak nyambung, saudara, enggak nyambung. Dengar dulu. Tanya lagi pertanyaanku, ulangi lagi. Ketika dia ditangkap, sabar dulu. Dan murid-muridnya ingin melawan. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Bukannya aku tidak bisa malaikat. Apanya kau bilang? Dengarkan dulu. Ulangi lagi pertanyaanku. Kalau Yudas tidak dirasuki iblis, apakah Yesus akan ditangkap dan disalibkan? Loh,
Kan sudah aku bilang tadi bahwasan iblis itu ingin menyamai Tuhan. Ya, Tuhan itu ini coba iblis. Aduh, gimana Dengar sih cara bikinnya dia nyambung ini? Tuhan itu dicoba iblis, ya. Bahwasanya Tuhan itu ingin mengalahkan kuasa dunia itu. Aduh, nggak nyambung nenekmu kiper. Begini Sadai, supaya nyambung, yang kutanya, kalau Yudas tidak dirasuki iblis, kalau Yudas tidak dirasuki iblis, apakah Yesus akan ditangkap dan disalibkan? Oke, maka kalau itu tidak terjadi, ya tidak ada kuasa Tuhan yang ditunjukkannya. Banyak orang masih gak nyambung. Bukannya Tuhan tidak bisa menghancurkan manusia ini, tetapi Tuhan mengasihi supaya manusia percaya Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Ini Tuhan yang mana? Yang kau bicarakan ini Tuhan yang mana? Yang mau ditangkap disalib karena dikasih tahu Yudas, atau Tuhan yang mana yang kau bicarakan ini? Oke, kan 11 ku bilang tadi bahasanya Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, Yahweh Tepapi dalam Yesus, Yesus dalam Yahweh Tepapi. Jadi waktu Yesus ditangkap, Bapa juga ditangkap. Maka iblis ingin menyamai Tuhan, jadi mencobai Tuhan. Jadi kalau kata Sadai, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, maka yang waktu disalib itu Bapa juga disalib. Oke, saya jawab dalam Mazmur 22 ayat yang ke-11 ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Apa lagi tanya? Ya. Terus apa aku bilang? Bapak paham nggak artinya itu? Apa itu rupanya? Oke, biar saya jelaskan ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini. Mereka ingin menghancurkan roh Tuhan. Mereka ingin mencobai roh Tuhan. Ya. Di mana tertulisnya tadi? Coba kau baca. Di mana? Oke, nah saya baca ya. Dengar dulu nih. Tuhan kau rupanya dari tadi kau cuma ngarang. Itu mulai ini. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-3, ya, apa dikatakan Tuhan di sana? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, itu kan benar. Ternyata Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Ada ayam. Enggak, kau bilang apa? Rohku tidak akan tahan lama di manusia. Dengar nih. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam dunia atau dalam manusia. Ya. Ternyata benar. Ya, Tuhan Yesus naik dan naik ke surga. Bangkit dan naik ke surga. Kembali kepada Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Apa lagi? Clear, sudah. Itulah namanya Tuhan Ehad, artinya Maha Kuasa, yang bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Paham gak artinya itu? Yang nuzul, yang zohir, itu baru Tuhan. Ngomong apa kau? Itu. Ini Sadai. Ya. Yang kau bilang tadi. Ya. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Betul. Itu itu rohnya siapa? Roh Tuhan. Jian ini kayaknya mau mualaf ini kan gitu.
Assalamualaikum Iya, warahmatullahi kayaknya sudah wabarakatuh. melunak ini. Ian ini sudah mau walaf ini juga kayaknya. Hah? Masya Allah, semakin tergoncang ini saja. Di dulu, di mute dulu dia, di mute dulu dia. Dia mute dulu dia. Gen di mute dulu ya, supaya ini ada perdiskusian saya dengan ini tidak tahu pendeta dari. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Yesus umur berapa? Yang roh Tuhan di dalam tubuhnya, itu roh siapa? Oke, nah ini, dengarlah dulu. Manusia itu kan daging, dengarlah dulu. Yesus daging. Dengarlah dulu. Manusia itu adalah daging. Ya, manusia itu umurnya 120 tahun saja. Siapa? Ya. Siapa yang dimaksud ini? Dulu. Dengarlah dulu. Ya, siapa? Siapa Ya, tunggu dulu ini. Bahwasanya itu adalah ya, kalau Tuhan menyelamatkan umatnya kembali kepada dia, diselamatkan di sorga, itulah yang kekal. Larang bebas kau. Loh. Kita baca Makanya dari Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menjanjikan. Kita baca nomor 4-nya. Ya. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak mereka. Ini anak-anak Elohim siapa yang kawin dengan anak perempuan manusia? Ini pernikahan hybrid. Anak-anak Elohim, kau diam dulu. Kucai, sabar dulu, diam dulu kau. Ini teman-teman, Kejadian pasal 6 nomor 4. Kita diberitahu ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia. Ini namanya pernikahan hybrid. Anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia. Kemudian perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Apa kenamaan? Coba Sadai, kau jelaskan sama saya, apa kenamaan itu? Oke, ya, bahwasanya saya kan anak-anak Elohim. Pertanyaan saya, anak Tuhan, ya, benar. Manusia yang percaya kepada Tuhan, jangan belok. Apa sih dulu? Ya, apanya kau nggak nyambung, Sadai? Yang kutanya, apa definisi dari kenamaan? Orang-orang yang kenamaan itu apa? Ini apa kenamaan itu? Jangan kau ngomong ngaco kemana-mana. Aku bilang. Apa juga? Mas Andi, mau diapain ini anak satu? Mau disate kan? Ya, Starino, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat tahun baru. Itu storing bang. Coba ini ada internal play-nya dimatiin supaya nggak doubling. sabar. Hujan soalnya di sini nih. Bukan hujan, Anda pakai soundcard tapi nggak tahu cara pakai soundcardnya. Saya pakai soundcard, toek. Oh itu berarti. Lu aja moga sopan. Udah tahun berapa ini? Kayak tahun Rajab ya? Itu suaramu doubling, Sarino. Dikasih tahu malah nyolot gimana? Bisa dulu, sabar.
Ya makanya jangan kau bilang mulutku kotor ngata-ngatain kau. Aku ngasih tahu. Suaramu udah bling. Oke. Kenapa kau bilang mulutku menghujat? Gimana aku menghujat? Sudahlah, lebay sekali kau. Sudah. Bukan lebay karena muncul kau memang buka fitnah gitu loh. Muncul kau ini muka kau jelek ini. Terus saja buka kau ini. Apologi sampai ini. Gak ada halus-halusnya kau nih. Kamu uji keras ke saya. Kau bilang saya apologet sampah. Kalau kau dibilang anjing sama Yesus, emang Yesusmu bukan sampah? Ya kan kau anjingnya. Kan kau anjingnya. Oke, kita uji. Kan anjing gak makan anjing toh. Babi gak makan babi. Kita Sudah. uji. Makanya babi dihindari. Tolol. Oke, kita uji. Makanya kau kalau ngomong yang anjing-anjing itu kau punya nabi palsu. Ini dengar. Kau dengar tolol. Makanya muncul Ini kita uji. anjing gak makan anjing, babi gak makan babi. Sabar dulu. Kau yang mulai ya. Saya baru masuk kan sudah katanya mulut kotor begini. Santai. Oke, begini. Saya Mulut lihat kotor tadi. matamu. Tuyen. Lihat, lebay lagi kau ini. Tuyen. Udah dia muncungmu. Katolik bijak. Diam dulu muncungmu. Ini room muslim. Babi Jangan gak kau makan babi. menguasai di sini. Kau diam dulu, anjing. Gantian kita bicara. Jadi tamu nggak punya adab ngaku orang Katolik. Siapa yang anjing dan babi di sini? Nih. Kalau Yesus mengatakan Matius 7 nomor 6. Gak ada yang takut sama kalian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakmu. Itu dalil ya, Yesus yang berbicara. Kemudian, apakah di sini saya tampilkan, meskipun saya berasal dari kekristenan, saya kasih tahu kalian, kalau ternyata anjing dan babi di sini adalah memang Kristen. Jadi nggak usah kejang-kejang kau. Ini dalil. Sabar dulu. Sebab, nomor 20-nya, nah. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melampaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini mengatakan tentang orang yang keluar dari Kristen. Orang yang keluar dari Kristen. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi anjing dan babi di sini Kristen. Ini data, apa namanya tadi itu? Starino, Longor, yang anjing dan babi itu kau. Jadi teman-teman Iwan Villa semuanya, kita hanya membaca. Kalau ternyata babi dan anjing yang dikatakan Yesus diakui oleh orang Kristen, yang keluar dari Kristen, kemudian dia kembali lagi, itulah anjing yang kembali ke muntahannya dan babi kembali ke kubangannya. Jangan kau longor Starino. Jadi Kristen memang anjing, memang babi. Oh gitu, kalau babi makan babi. Oke. Itu babi. Saya mau tanya kau ini. Saya mau tanya ini. Kau jangan menggurui orang lain karena kau tidak layak. Begini, saya mau tanya. Apa yang tidak layak? Diturunkan. Saya tanya kau ini. Kalau memang benar agamamu, apakah Al-Quran itu diturunkan? Dalam bentuk Al-Quran? Sifat pastoral. Jangan dulu, kau bisa jawab itu. Apakah Al-Quran itu diturunkan saat Nabi itu ada? Buka mulutmu. Selesai, lanjut, Tata. Ya, Kang Dito, boleh aku masuk sedikit?
Oh, siap abangku. Mau mualaf juga hari ini? Ya, begini Kandito ya. Biar edukasi juga buat yang di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja, aku bentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikum. Makassar, kalau berdonasi diksinya diperhalus, Makassar. Iya, oke. Billy, dengar? Oke. Ya. Anda masih Kristen. Ya, jadi begini ya. Ini buat edukasi juga yang di bawah ya. Oke. Aku bernarasi ya, boleh? Halo monitor. Silakan Bang Awen, silakan ditunggu. Oke, ya Kandito. Jadi begini. Jadi di koma lintas agama inilah ya, aku menemukan kebenaran yang sejatinya. Ya, tentang siapa itu Yesus ya. Bahwa ia itu adalah nabi, hanyalah nabi atau utusan. Ya. Sama seperti nabi lainnya ya. Nah, terus ya, karena alasan doktrin dan dogma lah ya, dogma-dogma gereja serta politik ya, di zaman Romawi kuno itu, sehingga pada akhirnya Yesus inilah yang sengaja dituhankan atau dipaksa menjadi Tuhan ya, buat meneruskan ajaran pagan Romawi kuno, yakni menyembah dewa-dewi, kan begitu ya, tapi mengatasnamakan ajaran samawi. Dan siapa itu Paulus ya, yakni tokoh yang sengaja diangkat pemerintah Romawi ya, buat memutarbalikkan fakta tentang ajaran Yesus yang sebenarnya ya, dan membuang semua hukum-hukum Taurat, mengatasnamakan perkataan Yesus, padahal Yesus sendiri kan meneruskan hukum Taurat, bukan malah meniadakannya. Dalilnya mana? Kita bacakan ya dalilnya. Dalilnya ada di Lukas 2 nomor 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia akan disunat ya. Jadi Yesus ini disunat pada umur 8 hari. Tapi si Paulus ini mengatakan ya, di Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu ya. Nah, di sini saja sudah bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Dan Paulus sendiri sengaja mengajarkan kesesatan yang diperintahkan petinggi Roma pada zaman itu. Dan akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah Tuhan lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3 ya. Tapi ajaran Paulus malah dengan sengaja menuhankan anak manusia yang bernama Yesus ini sebagai Tuhan. Padahal Yesus sendiri menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan masih banyak lagi kesesatan yang sengaja diajarkan Paulus itu sendiri ya, di luar dari ajaran Yesus sebagai utusan Tuhan. Inilah ajaran kesesatan yang sejatinya ya. Dan satu lagi, ia menyatakan bahwa Yesus ini hanyalah utusan atau datang sebagai manusia.
sama seperti nabi-nabi pada umumnya ya. Yakni di 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Artinya apa? Ayat di sini ingin menyatakan bahwa barang siapa mengakui Yesus ini telah datang sebagai manusia. Ingat ya, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Bahwa Allah mengakuinya sebagai manusia yang telah datang sebagai anak manusia dan bukanlah datang sebagai Tuhan yang sejatinya. Jadi itu dulu kesaksian aku ya sebagai Oten yang masih Oten sampai sekarang, tapi Oten yang sudah tersadarkan. Demikian Kandito, lanjut. Nggak nyambung itu bang. Ya udah, sekarang Gian mau narasi apa? Silakan Gian. Oke. Paulus membatalkan hukum Taurat tadi karena tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukannya, dan Yesus telah menggantikannya melalui kematiannya di kayu salib. Justru itu dia berkata seperti itu. Aku bertanya dulu sama Bang, sanggup nggak melakukan hukum Taurat itu? Kalau itu perintah Tuhan, ya sanggup tidak sanggup ya harus dijalankan. Ya justru oleh karena itulah manusia tidak sanggup melakukannya. Tetapi Yesus saya lanjutkan dulu dong. Saya lanjutkan dulu dong. Tapi karena hukum Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, maka nggak ada urusannya sama kita orang Indonesia. Itu sih. Jadi nggak usah capek-capek bang. Kalau anda memang nggak mau menjalankan hukum Taurat karena anda bukan orang Israel, ya sudah sama kita. Lalu apa hubungannya hukum Taurat dengan orang Kristen? Nggak ada memang bang. Karena begini, bagi yang melakukan hukum Taurat itu nggak masalah. Bagi yang tidak melakukannya pun nggak masalah. Karena Yesus sudah menebusnya melalui kematiannya di kayu salib. Karena manusia itu tidak sanggup melakukannya. Oke, lanjut Cak Tata, langsung kalau mau berdialog atau mau bertanya, ini Cak Tata harus kerja gitu loh. Silakan Cak Tata. Untuk mencabut sendiri ngomong hukum Taurat tidak mampu. Buktinya Sri Will sampai sekarang itu masih berjalan itu. Iya, sanggup nggak melakukannya? Nah mereka ini, namanya mereka sampai sekarang tidak melakukan, sampai sekarang melakukan itu. Pasti melanggar kan? Walaupun melakukan tetapi melanggar kan? Loh, ya tanya ke mereka, apanya yang mereka langgar? Kenapa dosa pelanggaran itulah yang ditebus Tuhan Yesus. Coba contoh, apa yang mereka tidak mampu? Coba, contohnya apa? Bacakan Keluaran 20 Ya enggak, langsung aja pakai data. Yang mereka tidak mampu kira-kira apa? Semua apa yang diperintahkan Tuhan itu. Contoh apa? Oke, contoh. Misalnya Adam dan Hawa, dia melanggar perintah Allah. Melarang memakan buah itu. Oke, terus. Emangnya orang sivil apa pelanggaran? Gini loh. Bikin manusia melanggar kan nggak sanggup melakukannya kan? Kalau ajaran samawi itu, masalah orang itu melanggar, tidak masalah kalau memang tinggal bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga mengampuni segala dosa. Walaupun umat Islam banyak perintah larangan itu. Terus bagi orang tidak mampu, bagaimana caranya menghilangkan dosa itu? Ya bertobat. Dan Yesus juga mengajarkan bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Apakah ada satu orang di dunia ini yang sanggup bertobat atau sanggup melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu? Dia semuanya sanggup cuma bertobat. Apa bertobat itu? Kalau Rasulullah itu mengajarkan istighfar minta ampun, Yesus juga mengajarkan minta ampun. Lukas 11 ayat 4.
dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah itu. Masa tidak mampu cuma ngomong kayak gitu? Misalnya contoh apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sanggup nggak abang itu melakukan itu? Tentu tidak, kan begitu. Misalnya engkau mempunyai uang 10 juta, berani nggak kamu mengasih sama kawanmu 5 juta? Kan begitu. Coba, Kan nggak sanggup, kan? di mana dalilnya itu? Kalau punya uang 1 juta ngasih 5 juta itu di mana dalilnya? Enggak, misalnya abang mempunyai uang 1 juta, abang kasih sama kawan abang 500.000, sanggup nggak melakukan itu? Ya, Kan nggak sanggup. di mana ada data kayak gitu? Ya karena Yesus sendiri yang mengatakannya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah itu nggak harus ngasih uang. Kalau dalam Islam gini loh ya. Ya seperti dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengasihi dirimu seperti itulah kau lakukan Anda pakai data. sama kawan. Anda udah pakai data. Mengasihi itu bukan berarti ngasih kita punya uang kasih, enggak harus gitu. Makanya dalam hadis ada, kasihilah saudaramu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita disakiti orang ya, disakiti orang kita marah, ya kita jangan menyakiti orang. Sebagaimana kita mengasihi kita. Coba, saya mengasihi saya. Cara mengasihi saya, kalau saya ditampar ya sakit. Oh berarti saya tidak boleh nampar orang. Nah gitu maksudnya. Bukan berarti langsung ngasih uang apa kamu itu? Sanggup nggak melakukan itu? Misalnya kalau abang itu ditampar, sanggup nggak abang nggak sakit hati? Sanggup nggak? Ya sanggup. Enggak. Jangan bilang sanggup. Loh kenapa? Itu mustahil. Tidak ada kaitannya dengan ajaran Yesus masalah kayak gitu tuh. Intinya kita gini loh ya. Dalam Islam itu gini, maksudnya kalau ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kiri. Maksudnya apa? Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, ya jangan balas dengan kejahatan. Ya maafkan aja gitu. Iya. Tetapi karena manusia tidak sanggup melakukannya. Nah, terus kenapa kalau nggak sanggup? Justru itulah Tuhan Yesus untuk mencabut hukumnya itu sendiri melalui kematian. Di mana datanya? Hah? Ini siapa ini yang baru datang nih, yang baru datang. Saya mau dialog sama orang yang paham Bible aja. Kalau cuma klaim-klaim kayak gitu, aduh, percuma. Ya, selamat sore Ringo. Iya, saya sendiri ya. Kedengaran suaraku? Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, lanjut. Gini aja kita, apa yang abang kuasai dalam Bible apa kira-kira? Jadi begini, dosa yang bertobat diampuni ke depannya, tapi masa lalunya itu kan dosa itu kemana ditimpakan. Oke, Anda pernah baca 1 Yohanes 1 ayat 9? Dosa yang sudah dilakukan manusia walaupun dia bertobat, contohnya nih, di Al-Quran nggak ada nih. Elia itu sudah masuk surga. Di mana datanya? Dosanya masa lalunya itu kemana ditimpakan? Pakai data saja, pakai data. Jangan bilang pakai data, soalnya saya nggak pegang Alkitab. Saya sekarang pakai data. Pakai data. Orang berdosa minta maaf, semuanya dimaafkan. Mana datanya? Kalau dalam Al-Quran itu Az-Zumar ayat nanti setiap kali begitu saya bertanya nanti kalau saya tanya mengenai Muhammad mana datanya bisa nggak? Oke gantian ya. Jadi kalau dalam ajaran Al-Quran dan Bible, ajaran Yesus dan Nabi Muhammad, kalau orang berdosa apapun itu, kalau dia bertobat, dimaafkan semuanya. Al-Quran Az-Zumar ayat 53. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kalau kita mengaku dosa kita bertobat, dimaafkan semuanya. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa. Ayo. Semuanya. Nah, sekarang kamu pakai data coba. Bisa nggak kamu menyanggah pakai data? Ayo. Hujan. Saya kehujanan.
Di situ ada Alkitab situ. Nah, bacakan dulu hukum Taurat itu Curang, yang jangan dimatikan lagi ngomong. Gian juga kayak masih ada noise di situ. Gian diem dulu ya. Ya Ringo, kau ngomong apa? Kau nggak pakai data. Kalau kau nggak siap Bible, kenapa kau naik? Nggak sanggup data Al-Quranmu itu dengan Alkitab, jauh beda bro, jauh. Saya sudah pakai 2 data. Barusan saya pakai 2 data, Quran dan Bible. Riwayat Musa aja nggak cukup di Al-Quran, di Alkitab Langsung mulai lahir. Langsung dibantah pakai Bible. Ayo, langsung kamu bantah, ayo, silakan. Jadi susah kita membanding-bandingkan itu. Ya susah, kalau kamu udah paham Bible susah. 100 banding 1 kalau Al-Quran dengan Alkitab. biar saya jelaskan Bang ya. Karena Bang tadi kita sanggup melakukan hukum Taurat itu kan. Kalian itu kan tunduk taat kepada perintah manusia. Ngomong apa? Jangan curhat. Pakai data. Padahal di Keluaran mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kan begitu? Iya, kok ada Yesus. Oke. Jangan gini. Maksudnya gini, jangan ada Allah lain. Maksudnya apa? Harus Allah Tuhan yang dikenalkan para nabi. Seperti Islam, Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Seperti Musa, Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Seperti Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Seperti Nabi Muhammad, Allah yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. Seperti Musa, Allah yang tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Seperti Yesus, Allahnya tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Kalau kalian kan Tuhannya beda, manusia Tuhannya kalian. Kalian itu tunduk taat kepada perintah manusia, kalau kami Allah. Oke. Coba di mana perintah? Coba sekarang pakai data ya. Kalau Islam ikut perintahnya Tuhan seperti sholat, itu perintahnya Tuhan. Aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayiat. Surat Hud ayat 114. Kami sholat. Nah sekarang kamu ibadah ke gereja itu mana data dari Tuhan? Ya setiap minggu kalian beribadahlah kepada gereja. Di mana datanya? Macet. Ayo. Jangan lah. Ya silakan pakai data. Coba buka dulu Al-Baqarah 65-66, bacakan. Al-Baqarah 65-66. Anda ini loncat-loncat. Al-Baqarah 65-66. Kenapa? Bacalah, baca. Baca saja, kenapa? Nanti saya jelasin. Itu perintah supaya menguduskan hari Sabat. Coba baca. Al-Baqarah 65-66 itu perintah supaya menguduskan hari Sabat. Muhammad menguduskan hari Sabat, yang menulis itu menguduskan hari Sabat. Bang, tetapi kalian bagaimana? Di situ Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi-Nabi Seriwil Musa, bukan membahas Islam itu. Baca dulu. Aku hafal itu ayatnya. Kalau dibaca aku tahu. Udah pernah aku lalui itu. Oke, coba kamu baca. Katanya kamu hafal. Jangan sok-sokan gini dia ya. Jangan laga Al-Quran. Jangan kau laga karena aku nggak pakai. Iya, coba kamu baca coba. Ya. Mau nantang baca. Jangankan Al-Quran. Bible kamu loh saya kuasai itu. Coba baca Ringo. Saya suruh baca Al-Quranmu, Al-Baqarah 65-66. Katamu ada yang sudah membaca tapi nggak mau dibaca. Gini, itu menceritakan tentang Nabi Musa dan pengikutnya. Baca dulu biar ku dengar. Bukan Nabi Musa mengenai sahabat. Kira yang sehina-hinanya katanya. Coba. Coba kamu baca artinya saja. Coba. Nanti kamu tanya. Bacakan aja lah dulu. Coba baca.
Dari Jangan ayat ngarang. 63 aja, Pak. Dari ayat 63 aja, Pak. Kok jadi aku yang disuruh? Lo yang punya Al-Quran. Lo katanya kamu Iya. tahu. Barang Tapi nggak siapa berani yang tidak menguduskan hari Sabat sama seperti kera yang sehina-hinanya. Oke, saya ceritakan ya. Jadi di situ Allah menceritakan tentang umatnya Musa Seriwil. Yang mana dulu Seriwil ini diperintah untuk mengkuduskan hari Sabat. Tidak boleh mencari ikan gitu itu. Lalu mereka melanggar, maka Allah kutuk mereka. Tapi ingat itu cuma satu desa. Ya. Mereka 3 hari setelah itu musnah, mati semua yang melanggar itu. Ini Allah menceritakan tentang masa lalu dulu di zamannya orang-orang yang pengikut Musa, orang Seriwil. Kamu coba baca Ngarang di itu, ayat 63. Hah? Iya, abang ini ngarang-ngarang aja. Bang. Ya sudah kamu yang baca sekarang, coba baca. Nah, Anda ini disuruh baca gak mau. Tapi ketika Jadi saya Al-Quran itu menjelaskan, tidak terhubung yang satu dengan yang lain. ya, Saya sudah tidak baca itu terhubung, Bang. 80%. Ya, sekarang gini aja Bang, saya tidak mau ribet-ribet. Sekarang tema yang kamu kuasai dalam Bible apa? Kita langsung dialog pakai data, ayo. Apa yang kamu kuasai? Kalian berdua lawan saya, ayo. Kita bukan berlawan, tapi kecuranganmu di saat saya bicara. Berdua, kalian berdua lawan saya sendirian, ayo. Nah, supaya penontonmu beruntung gitu kan? Enggak, akan saya buktikan kalau Kristen tidak paham Bible. Saya yang paham, Bang Juma. Juma kasihan deh lo. Kalau kau baca Alkitab harusnya kau bertobat. Oke, saya tantang kamu dialog. Berani apa tidak? Sedangkan ke pusat mualaf saya udah sampai ke Maju situ. Ustaz, maju. Pusat mualaf udah ikut saya ke situ ke Saya Bandung tidak mau kemarin. keluar. Saya hanya ingin membuktikan. Berani nggak kalian lawan saya dialog? Abang aja nggak Berani sanggup dong. tadi menjawab pertanyaanku tadi. Berani, siapa takut? Iya. Ayo Teng, tunjukkan nyalimu. Enggak bantah dulu apa yang kukatakan tadi. Apa? Arti menuhankan itu tunduk, taat, dan patuh dengan perintahnya. Itu arti menuhankan. Kalian sudah melakukan itu kepada Nabi Muhammad. Oke. Loh, kalau saya patuh kepada Nabi Muhammad, perintah Allah, atiullah wa atiur Rasul. Ya, berarti sesat. Tenang. Sesat. Tenang. Karena Yesus Tunggu. Yang tidak patuh ke Yesus itu Kristen. Kalau saya kan udah menguasai Bible nih, mulai dari awal sampai akhir. Setelah saya teliti, ternyata Kristen ini perusak ajaran Yesus. Kata Yesus, Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Kata Kristen, enggak sus, bohong kamu. Kamu yang Memutarbalikkan fakta kau bro. Pandai Ya, kali betul. kau memutarbalikkan fakta Alkitab. Ayo kita dialog aja. Sepotong kau baca langsung berani kau bilang begitu. macam ketakutan. Nah, makanya kalian berani nggak dialog dengan saya? Ini sedang Sama saya dialog aja, ini. takut. Oke, Sedang dialog. sekarang. Oke, kalau memang dialog, apa yang kalian ikutin dari Yesus? Menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Yang mengenal dia, mengenal Yesus. Mencret sudah mencret. Nah, Kenapa ada kata-kata mencret agama yang Nah, dibicarakan? sudah, silakan. Kalau Nabi Muhammad gini. Begitu kalian Oke, diajari tunggu, di tunggu. agamanya ya. Ini satu-satu ya. Kalau saya mengikuti Nabi Muhammad. Tuhan yang benar kata Nabi Muhammad cuma Allah saja, tidak ada yang lain. Atau Kebun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha kalian illa. sesat. Nah, sekarang saya nanya ke Kristen. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Yesus. Di mana datanya? Dengar Seriwil Tuhan itu aku sendiri itu di mana? Kamu nggak bisa jawab tadi apa yang kukatakan. Mencret. Ya. Kabur. Yang satu kabur. Yang satu kabur. Iya, satu. Macet. Kalian itu sesat karena kalian menuhankan manusia. Tidak ada perlawanan nih. Tunduk taat dengan perintahnya, perintah Nabi Muhammad kalian. Kamu bukan tunduk, malah melawan Yesus kalian. Kalau kalian bukan tunduk, kalian melawan Yesus. Kata Yesus, hukum yang terutama dengarlah Seriwil Tuhan itu satu. Enggak sus, yang benar Tuhan itu tiga, kata Kristen. Aku ini menerima firman. Enggak sus, kamu salah, kamu itu firman jadi manusia. Tuhan yang benar adalah Bapa. Enggak sus, yang benar kamu yang Tuhan. Jadi kalian ini membantah ucapan Yesus. Dari awal sampai akhir dibantah semuanya. Itu kalian.
Bang, Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Kalian sudah kalian melakukan ini itu udah tahu kata Yesus, jangan ada ilah-ilah lain, harus ilah Bapa. Malah kamu mentuhankan ilah lain. Siapa? Anaknya Maria. Nah itu orangnya kamu itu. Bang melawan saya. Mecret. Nah coba Sanggup siapa kamu Tuhan? melawan saya. Kata Yesus jangan ada ilah-ilah lain. Nah menurut Kristen siapa Tuhan itu? Nah, macet. Sadar nggak tadi sesatnya kalian itu? Sadar nggak? Macet. Enggak, abang sadar nggak? Macet. Kesesatan kalian itu sadar nggak? Macet. Kalian taat tunduk dan patuh kepada perintah. Ya, biar tidak macet gini. Biar tidak macet. Kamu bertanya saja, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, bertanya aja coba. Boleh bertanya, selamat sore, boleh bertanya Bang. Harus bertanya, silakan. Oke, saya mau nanya, waktu di Goa Hiro itu siapa yang memperkenalkan dirinya bahwa saya ini adalah malaikat Jibril sampai Muhammad tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril? Coba baca Ibnu Katsirnya, summa nazala malak. Udah dijelasan di sana bahwa di situ malaikat. Sama dengan gini, kalau saya nanya balik ke kamu, di dalam Keluaran 3 ayat 2, di situ Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Siapa saksinya? Siapa yang melihat? Enggak, mau diskusi enggak? Kalau mau diskusi pakai data, jangan cuma modal songong. Apa temanya? Temanya apa? Itu Jibril, di mana memperkenalkan dirinya sampai ditahu bahwa itu adalah Jibril. Oke. An-Najm ayat 3 sampai 4 coba baca. Baca aja. Wanil hawa in huwa ila wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Apa yang kusampaikan ini adalah semuanya wahyu yang dibawa oleh malaikat. An-Najm ayat 3. Sudah. Nah, ada Jibril ada di situ. Mana namanya Jibril? Saya maghrib saya. Baik. Oke, Andi, bro. Oke. Tadi sudah dijawab. Apa yang benar ya? Al-Quran atau Kristen punya ini kitab ya? Oke, tadi sudah dijawab. Kamu sudah dengar? Enggak ada itu cuma omong doang itu. Mana ada itu sudah dijawab. Ya udah, kau dibawa dulu, bersihkan kupingmu. Takut ya. Nah, udah dijawab kok masih dibilang belum dijawab. Kurasa memang hotel-hotel ini harus periksa dulu kuping ke THT ya. Kalau udah dijawab, dengarkan baik-baik. Itu dulu. Gian, coba kau samaku. Kalau kau kebingungan tentang Tuhanmu, Tuhan yang benar menurut Yesus ternyata bukan Yesus, saya buktikan di Matius 22 nomor 44. Coba kita traveling dulu buat otaknya Oten ini sedikit sadar. Matius 22 nomor 44 dikatakan, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, aku akan menghancurkan seluruh musuh-musuhmu. Yang berbicara ini Yesus. Saya ulangi lagi. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang berbicara Yesus, Tuhannya orang Kristen. Logika dasar, kalau kita melihat Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang ngomong Yesus, jelas Yesus punya Tuhan. Dia mengatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ini Yesus yang ngomong. Nah sekarang Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus mendapatkan firman dari Tuhannya. Ada berapa Tuhan? Coba jawab Gian. Ayo coba jawab. Jawab. Bacakan 1 Yohanes 5 nomor 7. Kita lagi bahas Matius 22. Iya, nanti jawabannya jumpa nanti. Jawabannya nanti jumpa. Kenapa lompat-lompat? Saya pengen kamu jelaskan dulu baru kita lari. Karena abang nggak ngerti Tritunggal itu. Ya makanya sekarang kau jelaskan samaku, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang berbicara adalah Tuhanmu. Kayak mana itu menjelaskan? Silakan. Cuma dijelaskan, kamu nggak mengerti Tritunggal. Bilang saja, kau nggak tahu apa-apa. Disuruh bacakan aja kamu udah ketakutan. Matius 22 nomor 44, kau sanggup atau tidak? Kalau kau nggak sanggup, ganti sama hotel yang lain. Banyak yang lagi ngantri di bawah.
Kamu mau jawab atau tidak? Dikatakan di 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga di bawah. Inilah longornya orang Kristen, tidak akademis. Enggak, kamu pahami dulu. Oke, yang mana yang Tuhan yang benar menurut Yesus yang dia katakan di Matius 22 nomor 44? Kau jawab. Ya, ketiganya adalah satu. Tuhan yang berfirman siapa? Bapak. Yang menerima firman siapa? Bukan yang menerima firman. Firman itu telah menjadi manusia. Kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik Matius 22 nomor 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang berbicara adalah Yesus. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus, firman Allah Bapa itu sendiri. Matius 22 nomor 44, budek. Astagfirullahaladzim. Ya, kasih paham pendeta Rum. Waduh, ini pendetanya ini. Wah, iya. Bro Rum. Kasih paham Bro Rum. Maghrib nih. Mau sholat maghrib. Udah mulai. Ya alhamdulillah, kalau memang mau sudah berjamaah, tapi kirim dulu KTP-nya. Kasih paham dulu ini. Ini orang Tritunggal katanya. Penyembah manusia ini pendeta. Siapa? Ini si Gian. Gian bilang katanya 2 Yohanes 5 nomor 7 katanya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu yang ayat palsu itu. Ayat sisipan. Oh iya. Jadi gini, Gian, kau baca dulu Alkitab tahun 1916. Sama ada abad yang keempat pun ada. Kau baca dulu itu. Di situ nggak ada ayat itu. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu nggak ada. Jadi gini. Dulu pun gini, saya sama Kang Dito pun begitu jawaban saya. Ketika memang ada ayat sisipan, kemudian itu tujuannya hanya untuk menguatkan iman sih nggak masalah. Cuman gini, kalau yang jadi masalah itu gini, Jian, ketika kau anggap kitab suci, kemudian firman Tuhan dicampur dengan tulisan manusia, itu yang jadi masalah, Jian. Gitu. Apalagi tambahan melalui pikiran pribadi manusia, itu dia. Saya kemarin ke tempat Kodondi dan datanya lengkap, buku-bukunya lengkap, dan memang yang belum pernah saya baca bukunya ada di situ semua. Memang tidak untuk diperjualbelikan, tapi kalau untuk ilmu bagus sih, untuk menambah ilmu. Aku mau bertanya dulu, Bang. Mantap. Aku mau bertanya dulu, boleh kan? Bertanya seumur hidup, silakan. Nah, mengapa ketika kami orang Kristen kami bertanya tentang agama Islam itu kalian ketakutan? Kenapa? Bukan ketakutan, Jian. Bukan ketakutan, Jian. Ketakutan siapa, Jian? Sudah dijawab tadi, Jian gini. Sebenarnya gini, Jian, orang Islam itu mau menerima pertanyaan, mereka itu mau menerima pertanyaan dari kita orang Kristen. Saya pun pernah bertanya sama mereka tentang Islam, tapi pertanyaannya itu sesuai dengan ayatnya. Kau bisa bahasa Al-Quran nggak? Kalau bisa bahasa Al-Quran, kau tanyalah. Tapi ketika kalau kau nggak bisa bahasa Al-Quran, jangan. Soalnya arti dari bahasa Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu minim kosakata. Jadi banyak kata dari Al-Quran itu. Banyak yang tidak masuk akal. Itu enggak, karena akalmu yang nggak sampai mempelajari Al-Quran. Itu yang benar. Mantap. Ini Anda tadi bertanya ke Ustadz Tahta tentang kalau taat kepada Allah, taat kepada Nabi, berarti sama-sama menuhankan Nabi. Anda tidak tahu ya, ada terusannya di situ. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dan juga taat bukan hanya kepada Allah, ke Nabi, juga kepada pemerintah setempat, amar ulil amri.
Artinya ketika umat Islam taat kepada ulil amri, pimpinan setempat, berarti pemerintah itu Tuhan juga. Pak Prabowo Tuhan, gitu maksudmu? Saya menuhankan Pak Prabowo. Bukan begitu konsepnya. Anda ketika taat kepada orang tua Anda Tuhan, gitu maksudmu? Ada hierarki. Kalian memperlakukan Muhammad itu terlebih-lebihan. Apanya yang berlebih-lebihan? Kamu Sebagai pernah seorang dengar? nabi ya wajar kita mentaati Nabi Iya, Muhammad betul. itu di atas segalanya memang, tetapi bukan mentuhankan. Apanya yang berlebih-lebihan? Berlebihan itu begini. Yang berlebih-lebihan itu kekristenan. Yesus ngaku nabi malah dituhankan. Ya jelas kalau itu nggak melebih-lebihkan, memang itu Sudah, kenyataan. Yesus di mana mengaku Tuhan? Itu namanya bukan berlebihan, itu namanya teberak. Kondusifkan dulu kan itu. Di sini saya sholat dulu kan itu. Iya, iya. Satu tahun itu. Siap. Tata lagi 3 rakaat kayaknya. Apa tebera itu? Tebera itu beserak berarti ya. Jadi kalau Udah terlalu luber, kalau otaknya udah nggak bisa nampung lagi, jadi keluber-luber keluar gitu. Jadi Oh, teberak. ya Yohanes 13 nomor 13 Bang. Kalau kamu bertanya gimana Yesus bahasa aslinya itu kurios, bahasa Aramaiknya Rabamu wa Maram. Nah, Itu kalau itu artinya dari- bukan Tuhan. Kalau Tapi itu Tuhan atau junjungan. kalau abang masuk itu berarti abang derita abang sendiri lah itu. Oke, Bukan ini sudah derita, masuk. tapi itu deritamu yang cuman bisa terjemahan, tapi nggak mau mengetahui bahasa aslinya. Itu deritamu, bukan deritaku. Deritaku itu udah selesai. Betul, masya Allah. Gini. Itu nyata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalian dulu. itu mengatakan Muhammad Sabar dulu. itu sesat. Nggak ada orang Islam mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, tidak ada. Justru kamu membawakan Yohanes 13 nomor 13. Di nomor 12-nya Yesus mengajarkan seperti apa yang ditulis Lukas. Lukas 22 nomor 27. Kamu dengar nggak? Kata Yesus, dengarlah. Itu udah nggak bagus. Kalau itu narasi edis yang kau katakan, itu bukan kebenaran. Umat Islam seluruh dunia. Biar kan itu, tidak nggak ada. apa-apa kan itu. Itu kemarin kenapa lo menguji Nabi Muhammad? Kenapa? Nggak ada masalah. Iya, sabar Kalian saya lagi. Iya, Untuk memang taat seperti itu. dengan patuh kepada dia. Kalian menuhankan dia. Nggak ada yang kami menuhankan Nabi Muhammad. Nggak Itu ada. sesatnya kalian itu. Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah Rasulullah. Jadi utusan daripada Allah. Yang Tuhan itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur Lalu kepada bagaimana Allah, mempercayai Tuhan dia? seluruh alam semesta. Apa? Mempercayai dia ya sebagai utusan Allah. Iya, sementara dia masih dalam kubur, itu masalahnya. Ya kan dia manusia, bukan Tuhan. Sementara apa yang dikatakan dia itu tidak benar. Di mana kata Tapi dia? kadang-kadang gini sih, Kang Dito. Anehnya Iya, gini iya. ya mereka ini, Kang Dito. Komentari pengikut Muslim pengikut Nabi Muhammad, sedangkan mereka sendiri ngaku pengikut Yesus. Ternyata pengikut ajaran Paulus yang diikuti. Mau jelaskan? Aneh. Saya mau jelaskan apa yang dikatakannya itu tidak benar. Saya mau jelaskan. Ya kamu menjelaskan dari sisi orang Islam seluruh dunia, orang Islam tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Iya, apa yang dikatakan Muhammad itu nggak benar. Di mana? Yang mana yang dikatakan Nabi Muhammad? Dia mengatakan burung lelaki hidup 70 tahun di surga sana untuk memecahkan Coba perawan. tunjukkan dalilnya. Kalau nggak ada, tunjukkan dalilnya. Kalau saya katakan Yesus disodomi, menurut Profesor David Tom mengatakan Yesus itu disodomi pada waktu dia disalib. Ada datanya. Seorang bernama David Tom, dia adalah scholar ya. Dia ini seorang rektor di Universitas Otago, New Zealand. Jelas-jelas dia adalah seorang praktisi kekristenan. Dia mengatakan karena jerahnya pendeta-pendeta menyodomi anak-anak kecil, sehingga duburnya menjadi yang awalnya mengkerut menjadi meluber. Itu dia katakan bahwa memang Yesus pada waktu disiksa di kayu salib, dia disodomi.
digilir oleh tentara Romawi. Dan bagian satu lagi, Bang, dia mengatakan Muhammad kekasih Allah. Mengapa dia bisa kena sihir? Kan begitu. Kalau namanya manusia kena sihir, kalau kamu tahu asbabun nuzulnya, sihir dari orang Yahudi itu menjadi asbab turunnya ayat itu 2 surah langsung, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Lalu mengumpan sama dia racun itu, kan begitu? Kalau memang dia kekasih Allah. Itu menurutmu, menurut orang Islam ada masalah dengan itu. Karena dia ngarang-ngarang bebas untuk mesesatkan kalian. Untuk menyesatkan kalian, dia ngarang. Ada yang dikatakan bidadari bergantung di jenggot. Macam perkataan yang nggak waras. Oke, kamu saya tantang dialog gak berani. Kalau saya pakai data, yang diracun itu kan Yesus itu. Datanya itu ada banyak. Kalau Nabi Muhammad diracun itu di tahun ke-7. Wafatnya Nabi Muhammad tahun ke-11. Kalau Yesus setelah diracun langsung mati dia. Matius 27:47.